Yesus itu pertama dia penuh dengan mujizat. Kemudian Yesus itu juga bukan hanya satu saksi saja. Kemudian Yesus itu bangkit, itu menunjukkan bahwa dia berkuasa atas kematian. Kemudian Yesus itu sama sekali tidak ada skandal moralnya. Hmm. Nah, dengan nilai-nilai yang seperti ini, Bapak saudara kita ini Pak Munir ini masih meragukan gitu loh. Kenapa bukannya percaya dengan orang yang tidak punya satu pun skandal amoral gitu, apa ya, kemudian malah justru percaya kepada yang Seharusnya Anda itu gini, bro. Anda itu harus apa ya, yakin kepada yang dijanjikan Tuhan gitu kan. Jadi gini Pak Munir, sorry saya potong ya. Sebentar Pak. Anggaplah ya. Kita tanggalkan dulu deh agama kita, kekristenan kita gitu ya. Sekarang kita dari nol lagi. Dari gigi satu lagi gitu lah ya, mau naik mobil. Pertama kita harus memastikan seperti apa Tuhan yang kita kenal itu. Kita nggak usah ngomong Yesus dulu lah, nggak usah ngomong Yesus, nggak usah ngomong nabimu, nabiku gitu ya. Nggak usah ngomong dalil. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa Tuhan yang nenek moyang kita percaya ajarkan kepada kita itu memang Tuhan yang layak disebut Tuhan Sang Pencipta, yang maha sempurna, maha kuasa, maha kasih. Nah, jadi gitu. Kita lepaskan dulu dari ikatan-ikatan teologi ya gitu ya. Tuhan seperti apa yang Anda inginkan, yang saya inginkan. Jadi gini. Jadi gini, misalkan aku ini belum dapat pengajaran suatu apapun dari orang-orang belum aku gitu kan, tentang apa ada apa enggak Tuhan gitu kan. Nah, kemudian aku mikir, misalkan di HP ini, aku megang HP misalkan, ini HP ini canggih banget ini, tentu ada yang buat ini kan, pasti ada pembuatnya, nggak mungkin jadi sendiri kan gitu. Nah, itu langkah pertama. Dan apalagi manusia gitu kan. Manusia itu hebat banget ya. Matanya dua gitu kan. Nggak bayangkan kalau matanya satu kan ngeri gitu kan. Terus ada hidungnya, lubangnya ke bawah lagi gitu kan. Coba misalkan kalau lubangnya ke atas itu hujan gerimis masuk kan gitu. Nah tentu manusia yang sehebat itu tentu pasti ada pembuatnya. Gitu. Lalu kita gimana caranya mencari yang sang pembuat itu gitu kan. Kita menggunakan akal kan gitu. Kalau misalkan kita misalkan kayak Nabi Ibrahim melihat bulan gitu kan. Melihat bulan, oh nanti bulan tenggelam gitu. Oh ini bukan sang pencipta ini. Sang pencipta itu nggak mungkin tenggelam gitu. Terus melihat matahari juga nggak mungkin. Nah terus melihat manusia sakti misalkan. Nah, tapi dia suatu saat mati gitu kan. Ini pasti bukan Tuhan gitu kan. Nah gitu Mas. Jadi tapi kok Tuhan nggak kelihatan gitu kan. Ya gitu. Lalu saya analogikan ke angin gitu kan. Angin ada, tapi nggak kelihatan gitu kan. Analoginya seperti itu. Lalu siapa yang disebut pencipta gitu kan? Nah tentu pasti ada suatu kitab yang mengajarkan suatu ini kan. Gitu, yaitu seorang rasul gitu. Enggak, maksud saya gini, kalau percaya Tuhan itu ada, kita lepaskan dulu lah dari apa sih doktrin, dogma gitu ya. Dogma itu keyakinan, Pak. Dogma itu keyakinan, kalau doktrin itu ajaran. Nah, kita lepaskan itu. Kita mencoba membangun ulang, merekonstruksi pemikiran kita tentang Tuhan ya, seperti yang sering Ko Sansan itu sampaikan ya. Saya makanya senang ngobrol sama Ko Sansan karena saya banyak dapat ilmu ya, meskipun saya sering dapat jengkel juga. Nah, ini kita mencoba merekonstruksi lagi gitu. Sebenarnya diri kita ini secara jiwa kita, secara jasmani kita, rohani kita ini
menginginkan Tuhan tuh yang seperti apa. Sama halnya kalau saya nih, saya udah sebesar ini, saya punya anak, saya ngelihat anak saya tiap hari, saya inginnya anak itu, saya membayangkan ya anak itu tuh pengen bapak yang seperti apa. Misalnya seperti kalau ini saya mengilustrasikan antara hubungan anak dengan orang tua adalah manusia dengan bapak, karena bapak kan yang menciptakan kita disebut ciptaannya gitu ya. Nah, Pak Munir pernah nggak membayangkan seperti itu? Tuhan pencipta seperti apa sih yang diinginkan? Seperti gambaran kita, apakah yang tegas, menghukum, adil, kasih sayang? Salah satu saja coba disebutkan. Kalau saya udah punya jawabannya. Kalau saya sendiri ya. Oke. Nah, aku juga punya, Bang. Gitu, Bang. Jadi kita ya masih diberikan ini, Bang ya. Masih diberikan oksigen gratis gitu kan. Sementara kalau di rumah sakit itu harus bayar. Itu menurut saya udah bentuk kasih sayang dari Allah. Berarti kata kuncinya kasih sayang ya. Gitu. Jadi kita ya masih diberi kesehatan, kemampuan gitu kan untuk makan, dan rezekinya pun ya itu dari Tuhan itu sendiri, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu gitu kan. Walaupun kita ini tiap hari berdosa, tapi nggak ada gitu kan, kita itu dibalas, disakiti, malah kita diberi rezeki tiap hari kan gitu. Itulah bentuk kasih sayang Allah gitu kan. Dan kenapa itu kan nanti kita kalau bersalah gitu kan akan dihukum. Ini kalau nggak mau dihukum ya jangan bersalah. Tapi secara nurani manusia mau nggak sih menerima hukuman? Kalau mau jujur dalam hati, mau nggak menerima hukuman? Dia pasti mau karena dia memang menginginkan. Allah itu sudah memperingatkan bahwa jangan lakukan ini nanti enggak, jangan ngomong Allah dulu lah, jangan ngomong Allah, jangan ngomong Yesus, jangan ngomong Bapak. Enggak, secara kita manusia nih ya, manusia. Betul enggak sih manusia itu? Enggak, kita lepaskan dulu dari hukuman kok. Iya, kita hukuman lepaskan. Siapa yang menghukumkan gitu? Ya, kita lepaskan dulu dari yang namanya Allah Bapa, ya itu jangan terpenjara di dalam itu dulu. Enggak, kita bicara untuk pencipta secara umum dulu. Maksudnya kalau bicara hukuman ya. Entar dulu. Oke. Kita bicara itu pencipta. Sebentar Pak. Bapak begini enggak diajak diskusi gini. Jangan dulu ke Allah lah, ke Islam lah, ke mana lah. Kita sebagai manusia ya, kita tahu ada pencipta gitu kan. Sebenarnya pencipta yang seperti apa yang kita inginkan itu. Kita nggak usah ngomong ukurannya Islam nanti dulu lah, ini ngobrol sesama manusia dulu kan. Iya. Tadi kan Pak Munir kan ngomong menyayangi. Oke, berarti kan inginnya pencipta yang menyayangi umatnya. Kalau saya sama kayak Pak Munir, saya juga menginginkan pencipta yang maha kasih, maha sayang, bukan yang maha menghukum gitu kan. Karena secara manusia saya pribadi pun ya kalau bisa jangan dihukum lah Tuhan. Kalau bisa kan, kalau kemanusiaan kita kan nggak siap dihukum sebenarnya, tapi kita melakukan kesalahan kan begitu. Betul tidak Pak? Boleh jawab Bro Edo, sorry boleh jawab sedikit? Boleh dong Mas. Boleh. Mas Efri. Banyak kau. Lah dikit aja Pak. Jadi gini ya, kalau kita berangkat dari nol kan gitu pertanyaannya kan. Terus dari mana kita bisa dari nol nih, dari apa? Kalau dari nol kan apa dulu kan, kepercayaan adanya Tuhan atau tidak kan itu dulu. Enggak, nah, kita mencoba merekonstruksi, membangun atau tangga kedua gitu. Atau tangga kedua lagi. Ini kita mencoba melakukan apa sih ya? Menguji keimanan kita dengan metode kita coba jangan terjebak dalam bingkai-bingkai keimanan. Tapi kita bicara dalam konsepsi umum, kita percaya ada Tuhan dan Tuhan itu berpribadi dan Dia yang menciptakan langit dan bumi termasuk kita. Oke, berarti artinya kita udah melewati tangga pertama artinya gitu. Kalau kita dari nol ini, ya. Tangga pertama itu kan istilahnya ada Tuhan apa tidak kan gitu. Ya kita kan sudah pada posisi ada Tuhan. Pertanyaannya Tuhan yang seperti apa yang sebenarnya? Tuhan mana yang benar ini kan gitu. Bukan yang benar. Seperti apa kita ini manusia, kita menginginkan Tuhan itu seperti apa sih gitu. Kita ingin seperti apa? Ya.
Jawabannya paling ya kalau bagiku ya pelajari semua agama gitu. Nah, nanti kita kan bisa lepaskan sekat-sekat agama dulu. Kita sebagai manusia yang tidak, kita melepaskan sekat-sekat atau bingkai doktrinal, dogma, agama ini, agama itu. Tetapi kita percaya ada entitas tertinggi di luar alam semesta ini yang menciptakan alam semesta. Lalu yang kita sebut Sang Pencipta. Apa yang kita inginkan atau kita bayangkan tentang Sang Pencipta kita itu? Gitu loh. Kita lepaskan dulu dari doktrinal, dogma. Nanti dulu ini kita mencoba metode yang lain dulu gitu. Sebenarnya apa? Ya artinya kita bertanya dulu pada diri kita sendiri ya. Kita udah percaya Tuhan. Terus Tuhan yang seperti apa yang kita inginkan kan gitu. Ya. Artinya kalau begitu artinya itu Tuhan atas kemauan kita sendiri artinya. Enggak masalah. Ini kan bukan gini. Ini kan kita sedang mencoba untuk menggali seberapa mampu akal budi kita, pikiran kita, jiwa kita mengekspresikan keinginan kita tentang Tuhan. Karena Tuhan itu berpribadi gitu loh. Oke, siap. Jadi begini ya, kalau kita ingin bertanya pada diri kita sendiri dulu gitu kan, Tuhan seperti apa yang kita inginkan. Tentu kita dulu mempelajari karakter ciptaannya dulu gitu. Sebab gimana ya? Sebab kalau kita ingin menginginkan Tuhan yang seperti apa yang kita inginkan gitu kan, artinya kita harus bisa dulu kan kita udah yakin nih, kita udah tanggal pertama kita udah yakin nih, kita agnostik ya, kita udah yakin adanya Tuhan gitu. Tuhan itu cerdas. Apa buktinya dia cerdas? Dia bisa menciptakan manusia dengan rumit gitu, dengan rumus-rumus atau kode-kode DNA yang rumit gitu kan. Nah, itulah kira-kira. Artinya jelas di situ Tuhan cerdas gitu kan. Dan jelas di dalam hati saya ingin Tuhan yang cerdas kan gitu. Ya seperti apa alam semesta ini ciptakan gitu. Terus ya seperti itu gitu. Jadi memang bukan bukan karena kemauan kita mencari Tuhan itu bukan atas kemauan pribadi kita seperti gini. Saya ingin Tuhan yang bisa memberi saya segala apa adanya gitu kan, memberi saya kekayaan gitu atau nah itu artinya gimana ya, kalau kita bertanya pada diri kita bisa jadi nafsu kita yang akan menjawab gitu. Kita ingin saya ingin mencari Tuhan yang bisa memberi saya kekayaan, memberi saya istri yang banyak atau segala macam lah gitu, kekuasaan. Justru kita nanti menemukan tuan iblis gitu kan. Enggak, coba kan kita gitu. Bayangkan menggunakan ukuran anak kecil saja lah. Ketika anak kecil ini kita tidak perkenalkan dengan namanya agama, dogma, doktrin, tetapi hanya kita sebutkan bahwa tercemar. Kita sebutkan ke anak kita bahwa ketika anak kita bertanya siapa nenek, siapa kakek, akhirnya kita memperkenalkan kita punya kakek, yaitu namanya Adam dan Hawa, kira seperti itu kalau dihubungkan secara dasar-dasar agama Islam Kristen gitu ya. Nah, terus kan mereka bertanya, lalu siapa orang tuanya Adam dan Hawa? Nah, disitulah kita mengenalkan tentang Tuhan. Nah, kira-kira anak kita ini membayangkan Tuhan itu seperti apa? Apakah dia mampu mengatakan cerdas dan tidak cerdas, hukum dan bukan hukum, atau seperti apa sebenarnya yang dia bayangkan tentang Tuhan itu, atau yang kita ingin perkenalkan kepada anak kita? Apa yang mau kita perkenalkan kepada tentang Tuhan? Ya jelas itu ya. Kalau sebenarnya kita masih ada pengaruh doktrin lah ya. Mungkin Bro Edo menegaskan, jelas manusia itu mencari Tuhan yang pengasih kan itu, dan Tuhan yang penyayang. Nah, ini masih terikat oleh doktrin sebenarnya kalau pertanyaan Bro Edo. Oke, gitu. Kita lepaskan dari doktrin lagi deh. Kita nggak usah ngomong Adam dan Hawa, intinya kakek orang tua, lalu sehingga mereka tidak menyebut Adam dan Hawa, itu kan lepas dari doktrin, tapi intinya ada yang menciptakan. Apa yang ingin kita perkenalkan kepada anak kita tentang Sang Pencipta itu? Gitu loh. Tuhan seperti apa? Ya, Tuhan yang pengasih dan penyayang, jelas. Oke. Berarti sifat pengasih dan penyayang inilah yang bisa dipahami oleh seluruh umat manusia, betul? Baik segala umur. Betul. Karena saya tidak mungkin. Oke. Tadi Pak Munir juga menyampaikan hal itu.
Mas petunjuk Sebentar, langit sebentar juga. bro, sedikit, sebentar ya, sebentar bro, sebentar ya Pak Edo. Sebenarnya itu tergantung ini sebenarnya, tergantung orangnya gitu. Jika orangnya mengadakan pendekatan perasaan gitu kan, pendekatan perasaan ya Tuhan yang pengasih dan penyayang yang dia inginkan. Loh, Tapi untuk kalau anak kita kok, untuk anak iya iya, kita. nah, kan tadi kan di posisi netral. Kalau di posisi netral itu kan Bukan udah banyak netral. juga. Posisi paling bukan. dasar, alami, belum tercemar dengan kejahatan moral, anak kita belum tahu mana yang baik dan buruk. Apa yang Iya. ingin kita perkatakan tentang Tuhan itu? Ya, oke ya, tentu dengan pendekatan karakteristik sifat Tuhan, pendekatan perasaan gitu, emosional seperti Tuhan itu pengasih dan penyayang, Tuhan itu pemurah gitu kan gitu. Tetapi tentunya pendekatan emosional itu penghasilan saya juga berlaku untuk kita yang dewasa dong, bukannya terus berubah. Iya, dong. berlaku. Berarti yang bisa berlaku secara mendasar untuk yang hakiki untuk ukuran manusia adalah Tuhan itu mengasihi dan menyayangi. Betul kan? Betul. Tidak dibantahkan. Saya setuju dengan itu. Berarti kita sama-sama manusia yang memang punya naluri yang sama. Meskipun saat ini kita sudah tercemar tentang dosa, akan dosa. Anda dan saya hari ini juga berbuat dosa, kira seperti itu, secara sadar dan tidak sadar. Tetapi ternyata kemanusiaan kita ini masih bisa mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi. Betul kan? Nah, sekarang ya, betul. kita hubungkan dengan hal yang mendasar dan sudah bawaan dari manusia adalah bicara tentang kasih. Nah, lalu ketika kita beranjak dewasa, kita diperkenalkan Tuhan yang sudah punya penjelasan lebih detail gitu ya. Kita disuruh baca Alkitab, Anda disuruh baca Al-Quran, tentunya orang tua tentu akan mengenalkan. Dan kita juga bertanya, mengapa harus saya baca Alkitab? Tentunya orang tua juga merespon, oh karena dari Alkitab ini kita bisa mengenali Tuhan seperti apa dan sebagainya. Dan tentunya nggak boleh lepas dari hukum dasar tadi, prinsip dasar itu, bahwa Tuhan itu adalah pengasih dan penyayang. Betul kan? Betul. Nah, oke. Karena tidak mungkin setelah dewasa diperkenalkannya Tuhan yang lain. Tuhan yang tidak mengasihi kan nggak mungkin. Atau Tuhan yang mengasihi tetapi mengasihi versi A, versi B, versi C. Berarti sudah ada pergeseran dong. Nah, maksud saya, mari kita sebagai umat beragama yang sudah memiliki doktrin, dogma keyakinan gitu ya, memiliki guru bahkan yang mengajari kita, entah itu orang tua kita, kakak kita, lingkungan kita, atau benar-benar guru agama, guru-guru iman, ya kita kembalikan semua kepada prinsip dasar humanisme itu, kemanusiaan, yaitu Tuhan yang menciptakan adalah Tuhan yang mengasihi. Oke, betul. Ya kan? Setelah itu kan kita mengenal, oh Tuhan itu maha penguasa, Tuhan itu juga maha adil dan sebagainya. Anak kecil nggak mungkin paham itu. Iya, anak kecil nggak mungkin paham. Tapi beranjak dewasa mereka akan. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi topik utama kita ketika kita ini saling bertukar pendapat keimanan kita. Apakah betul keimanan kita ini sudah kembali kepada prinsip-prinsip dasar, yaitu bahwa kita meyakini Tuhan itu Maha Pengasih. Kenapa seperti itu harus kita uji? Karena ternyata Tuhan dalam tanda kutip punya musuh. Musuhnya apa? Musuhnya tentu yang berusaha untuk menghancurkan rencana Tuhan bagi hidup kita. Musuh Tuhan tentunya dalam tanda kutip ya. Meskipun Tuhan tidak bisa dimusuhi siapapun karena musuh terlalu kecil buat Tuhan. Tetapi musuh dalam arti kita memahami bahwa oh ada yang menginginkan kita ini manusia jauh dari nilai-nilai pencipta kita yaitu kasih. Karena kalau pencipta kita mengasihi, Maha Pengasih, mengapa kita tidak punya kasih? Ada sesuatu. Nah, disitulah kita mengenal yang disebut dengan dosa. Loh, kenapa kita bisa mengenali dosa? Karena di situ ada ketakutan, ada kejahatan. Kita takut mati, kita takut banyak hal. Kita setelah kita berbuat jahat ke orang, kita merasa bersalah. Dari mana datangnya itu? Iya kan? Itulah yang kita kenal sebagai dosa. Dosa itu hakikatnya adalah musuh dari kasih itu. Kan seperti itu, semua orang menyetujui. Bahkan orang ateis pun masih bisa memaknai bahwa ada sesuatu yang salah dari manusia ini. Manusia bisa berbuat jahat.
Tapi kita nggak bahas cara pandang ateis. Inilah yang saya sebagai orang Kristen pun terus menguji iman saya. Tetapi bukan menguji seperti anak-anak. Tidak ada arahnya itu ya. Tentu saya sebagai orang dewasa, saya mempertanyakan terus menguji. Jadi di dalam iman Kristen pun saya diajari bahwa itu menjadi pedang bermata dua. Ketika saya mencoba mengarahkan pedang itu ke arah depan, itu juga bisa menusuk ke saya sendiri. Ke depan dan ke belakang. Artinya ketika saya menguji keimanan ini, yang diuji itu, yang kita imani itu Tuhan mempersilahkan. Ujilah, aku kira seperti itu. Apakah aku Tuhan yang benar? Kan logikanya seperti itu. Nah, oke lah, saya nggak mau terlalu jauh. Tapi intinya, ternyata antara kita ciptaan dengan Sang Pencipta, itu ada yang mengganggu esensi dasar kasih itu, yaitu dosa. Lalu dari mana datangnya dosa? Apakah dosa itu diciptakan oleh Sang Pencipta? Loh, apakah dosa itu timbul karena sesuatu di luar Sang Pencipta? Kita bicarakan di sini. Kita saling bertukar, siapa tahu Tuhanmu betul, Tuhanku salah. Kan seperti itu. Kita tidak bisa naif sekali atau kita sangat mengabaikan sekali, menggampangkan gitu. Kalau naif kan menggampangkan sekali. Tuhan itu sama loh, itu saya pikir berapa puluh tahun lalu gitu. Tapi kalau sekarang kan orang sudah makin cerdas ya. Orang bisa mempertanyakan banyak hal. Betul tidak? Tuhanku itu adalah Tuhan yang sejati. Jangan-jangan yang Kosansan sampaikan betul. Saya salah. Jangan-jangan yang Mas Petunjuk Langit sampaikan itu betul, saya yang salah. Mengapa seperti itu? Karena memang kita ini sudah menjauh dari kasih itu. Kalau anak kecil pasti di agama Kristen pun, ajaran Kristen pun jelas, yang kecil mati, anak kecil 1 Yohanes 2 ya ayat 1. Di situ pengampunan Tuhan, penebusan Tuhan untuk segala seluruh dunia ini ya. Mereka masuk surga karena belum mengetahui kejahatan moral. Tetapi memang bayi ini yang tidak tahu kejahatan moral dan belum berbuat kejahatan moral mendapatkan efek dosa itu, yaitu kematian. Tapi saya nggak mau ngomong itu. Tapi intinya kita ini semakin jauh dari yang namanya kasih. Omong kosong kalau saat ini kita mengatakan kita semakin dekat dengan Tuhan. Siapa manusia di dunia yang berani mengatakan itu? Siapa? Kami Islam. Oke, kalau seperti itu, kesempatan Pak Munir menunjukkan bahwa Tuhan Pak Munir adalah Tuhan yang sejati. Anggaplah Tuhan saya salah. Oke. Dan Tuhan Anda memampukan Anda semakin menjadi umat yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Oke, Tuhan Maha Pengasih. Ya, Tuhan Maha Pengasih. Walaupun orang yang tidak menyembah Dia, tapi tetap dikasih rezeki yang berlimpah. Bahkan tidak ada tuh orang non Muslim itu kebanyakan itu yang miskin, nggak ada. Tengoklah Cina-Cina tuh. Kenapa dia dikasih oleh Allah dengan berlebih harta seperti itu? Karena dia kan baik. Jadi Allah itu membalas orang kafir itu di dunia. Kenapa di dunia? Ya karena di akhirat nanti tidak akan mendapatkan sedikit pun rezeki dari Allah kan gitu. Dan Allah itu maha adil. Adilnya gimana bro? Kan gitu. Kenapa kalau adil menghukum? Nah justru kalau Allah nggak menghukum ya, mana keadilannya? Sementara kita sudah menzolimi tetangga kita, apalagi mencuri harta tetangga kita. Kalau kita tidak dihukum, mana keadilannya untuk orang yang kita zolimi itu? Kan dia udah kehilangan anaknya, misalkan kita perkosa, misalkan kita curi, kita larikan sepeda mionya, misalkan. Gitu kalau kita mempunyai Allah yang tidak menghukum, enaklah kita menang di kita yang keop, yang mate ya, yang kita aniaya. Jadi prinsip kasih menurut Tuhannya Pak Munir itu kejahatan dibalas dengan kejahatan begitu ya? Iya, boleh.
Boleh gitu. Ya nggak apa-apa, ini kan saya belajar. Ini Bro Edo, sebentar Bro Edo. Gini ya, kasih gini ya, Allah terima kasih. Ya, lanjut. Gini ya. Saya setuju dengan Bro Edo tentang dosa itu ya kan. Ketika orang yang tidak tahu beragama pun dia merasa membunuh. Bentar. Ya nggak apa-apa, santai aja. Jadi gini, dosa itu melenceng gitu. Iya betul itu melenceng terus apalagi melanggar perintah Tuhan kan gitu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Tuhan itu kan maha tahu ya kan. Ketika pabrik mesin cuci katakanlah begitu membuat mesin cuci tentu dikasih manual book. Ketika manual booknya tombolnya putar ke kanan, ternyata kita putar ke kiri, itu dosa bagi manual book itu gitu. Bagi mesin cuci itu gitu. Melenceng dari tujuannya gitu. Jadi artinya gimana ya? Artinya gini, dosa itu berlaku hanya untuk makhluk, untuk Tuhan, Allah itu tidak berlaku dosa. Jadi bentuk kasih sayang Allah itu ya, ketika kita diperintahkan, perintah itu adalah bentuk kasih sayang. Kami menilai bentuk kasih sayang. Kan ada lagunya. Buat apa kita? Lagu apa itu ya? Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Nah, sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia yang tidak tahu apa-apa gitu. Inilah manual buku kalian gitu. Inilah cara pemakaian kalian itu seperti ini gitu. Itu bentuk kasih sayangnya Allah, diturunkannya lah perintah-perintah gitu kan, manual book sekaligus. Tapi sama ini mesin cuci tadi analoginya. Jika mesin cuci tadi pamannya kita tombol ke kanan di manual booknya, terus yang pada kenyataannya kita menekan ke kiri, itu dosa bagi manual book gitu. Justru merugikan manual book itu sendiri gitu. Tapi ketika kita mengikuti manual book yang kita tahu apa gitu kan, nah itu bentuk kasih sayang kita kepada mesin cuci itu, bentuk kasih sayang pabrik kepada mesin cuci itu gitu, supaya dia itu tetap sehat jasmani dan rohani, itulah kira-kira awet gitu kan. Nah begitu juga manusia dengan bentuk kasih sayang Allah begitu besar gitu kan, maha pengasih lagi maha penyayang kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dikasihlah perintah-perintah, dan perintah itu wujud dari kasih sayang Allah gitu loh. Dan manusia itu membutuhkan Tuhan gitu, maka dikasihlah perintah. Dan jangan kita merasa perintah itu bentuk hukuman gitu. Siapa yang bilang bentuk hukuman gitu? Tidak ada. Kami Islam justru kami memahami bahwa perintah itu adalah bentuk kasih sayang Allah pada kita. Oke, lanjut. Ya, tapi tadi kan oke lah kalau hukuman itu bentuk kasih sayang. Oke, saya juga sering kali menghukum anak saya gitu ya. Ketika anak saya gini bro, bukan hukuman tapi perintah-perintah gitu. Ada pun hukuman ya kan, iya perintah kayak sholat, puasa, berzakat. Ada di ayat ini ya. Kalau anak itu kita bicara anak dulu lah ya, karena bahasa anak ini kan bahasa yang mewakili manusia yang sebenarnya fitrah sejati manusia. Gini ya. Kalau Mas Petunjuk Langit atau Pak Munir ini punya anak gitu, apakah anak Pak Munir itu dari mana dia, gimana ya saya ngomongnya, atau gini deh, kita mesti tarik ke manusia nenek moyang kita dulu gitu loh. Apakah mereka ketika diciptakan itu langsung melakukan dosa atau tidak? Kalau tidak, lalu kapan mereka melakukan dosa? Dari mana datangnya dosa itu? Atau dari Tuhan? Atau dari sesuatu di luar Tuhan? Atau dari dalam manusia sendiri? Ya. Jadi aku sedikit bang. Nah, yang awal yang menghukum ya atau yang memutuskan itu dosa apa enggak itu adalah Allah, bukan perbuatan kita. Karena gini, ada yang misalkan nih nenek moyang kita dulu melakukan kejahatan, mencuri, merampok, itu belum tentu dosa. Karena apa? Karena waktu itu bisa jadi belum diutus seorang rasul.
yang membawakan hukum-hukum. Nah, baik hukum negara ataupun hukum-hukum agama kan gitu. Nah, jadi itu tidak bisa dikatakan dosa. Jadi Allah itu tidak menghukum suatu kaum apabila di kaum itu belum diutus seorang rasul. Jadi yang kesimpulannya ya yang menghukum dosa itu kalau menurut saya Allah, bukan perbuatan. Zaman Adam siapa rasulnya? Zaman Adam ya tentu Allah yang mengajarkan tentang berbagai macam. Ya, terus dari mana dosa Adam itu? Ini kita mulai bicara dalam kerangka agama ya, keimanan. Oke. Dosa Adam adalah otomatis. Kalau Allah menciptakan manusia, itu otomatis dengan free will-nya. Demikian pula binatang. Jadi, kalau misalkan free will jahat itu tidak diciptakan Allah gitu. Lalu timbul pertanyaan, loh, binatang itu menerima free will dari mana kan gitu? Kenapa mempunyai free will dosa juga? Sedangkan binatang, kalau manusia katanya memangnya binatang berdosa. Saya baru dengar ada binatang berdosa. Enggak kan mempunyai sifat untuk berbuat jahat kan? Untuk ini gitu kan? Untuk memangsa temannya, itu kan free will. Ya kita jangan ngomong hewan dulu deh, kita ngomong manusia. Bagaimana manusia mengenali Tuhan itu? Tadi pertanyaannya, oke lah berlanjut ke masalah kondisi manusia awal yang diciptakan pertama kali. Ya, diciptakan pertama kali itu, apakah Tuhan itu menciptakan dosa atau dosa itu diciptakan oleh manusia atau dosa itu dari luar diri manusia dan dari luar Tuhan? Gini Bro, oke, saya jawab ya. Ya. Jadi gini, bentuk kebebasan manusia, tentu manusia ini kan dikasih hak bebas. Sekaligus manusia itu tidak tahu apa-apa gitu. Setuju nggak? Apakah manusia itu tahu apa-apa, apa tidak tahu apa-apa? Coba, kan pastilah tidak tahu apa-apa kan. Sekaligus dikasih kebebasan gitu. Nah, yang tahu apa-apa itu jelas pencipta gitu. Ketika Adam disuruh, hai Adam, jangan kau makan pohon ini. Kalau kamu makan, kamu mati. Itu kan bentuk kasih sayang Tuhan itu dikasih tahu. Kalau nggak tahu, nah setelah itu justru dia melanggar, dia mati, dia juga melanggar perintah kan. Jadi udah sekaligus campur aduk di situ gitu. Jelas-jelas sang pencipta ini maha tahu. Ikuti saja Allah yang maha tahu gitu kan. Dan dia tahu apa kebutuhan manusia itu gitu. Apa yang sebab akibat yang dilakukan manusia ini akibatnya ini. Jelas dia tahu gitu, sebab dia penciptanya gitu. Sama kayak pabrik mesin cuci tadi yang menciptakan mesin cuci, jelas pabrik itu tahu gitu apa kebutuhan mesin cuci itu gitu. Wahai mesin cuci, jangan putar tombol ke kiri gitu. Sementara mesin cuci ini kehendak bebas gitu kan, dia memutar ke kiri gitu, lawan dia gitu, tanggung sendiri kan gitu. Tapi Allah maha pengampun. Oke lah, nggak apa-apa. Dikasih ampunan. Berarti dosa itu dari manusia. Dosa itu. Jadi begini ya. Jadi kehendak bebas itu ada. Nah, sementara otomatis. Jadi itulah iblis tadi ya kan, musuh Tuhan yang pihak dari luar gitu kan mencoba menghalang-halangi kebenaran dari Tuhan itu. Kalau tanpa ada iblis, manusia berdosa nggak? Ya, awalnya itu. Tidak. Awalnya aja jelas tidak. Misalnya ya, iblis tidak pernah. Juga, Bang. Kok kalian iblis itu sih? bukan 100% mengatur kehidupan manusia, Bang. Apa meremot manusia sehingga berdosa. Ini mana yang Islam dulu nih? Bukan. Yang kalian di antara kalian siapa yang lebih Muslim? Kok beda? Ini hal yang mendasar loh. Iblis itu hanya membisik, Bang, merayu. Kalau perbuatan keinginan itu sudah ada, cuman kita tuh dirayu dengan iblis untuk semakin terdorong hati kita untuk melakukan itu, Bang. Iblis itu hanya mendorong aja gitu. Mendorong berarti iblis juga statusnya sudah berdosa dong, karena dia mampu mendorong manusia berdosa untuk berdosa. Orang iblis yang pertama kali membangkang kok. Berarti iblis itu berdosa ya? Iya. Iblis berarti, itu malah nenek moyangnya. Nenek moyangnya dosa. Berarti paling kekal di neraka. Pertanyaan saya ke Bang Petunjuk Langit tadi.
Maaf ini saya sambil makan ya, soalnya mau makan obat. Ya, enggak apa-apa. Jadi gini, Apa? kalau iblis itu tidak ada, apakah manusia ditakdirkan untuk berdosa atau tidak? Ya, Iya, Bang. jelas. Ayo jangan beda kalian. Ya, lanjut Bang. Oke. Ya, jelas apa ya? Informasi kan ini kan jikalau kan, dan itu pun belum enggak pernah terjadi gitu. Dan faktanya memang iblis lah yang menghasut gitu kan, menghasut Adam untuk melanggar perintah gitu, untuk melanggar larangan kan gitu. Enggak, Tapi mengapa saya kalau bertanya? jikalau gitu. Nah, jikalau. Nah, oke. Nah, jikalau ini ya bisa iya bisa tidak juga kan gitu. Namanya jikalau. Iya. Oke. Berarti gini, saya bertanya dari sisi yang lain. Tadi kan dari sisi iblis ya. Sebenarnya saya ingin mengetahui, apakah betul mesin cuci itu diprogram ke kanan, bukan diprogram ke kiri? Iya. Itu tanya dulu ke dealernya. Tanya dulu ke Gini, dealernya. Ini yang saya lagi cari tahu, dealernya ini pabriknya ini pabrik benar atau pabrik abal-abal? Aku nambah dikit ya. Gitu. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah misalkan. Salah satunya adalah misalkan kita jangan mesin cuci lah, motor gitu kan. Nah, ya, bentuk kasih sayang Allah adalah salah satunya dia itu mengutus nabi ya yang sama seperti umat yang diutus. Jangan bilang mengutus Jadi, dulu, ini lagi bicara mesin cuci perdana, motor perdana nanti, buatan awal. Iya, nanti larinya ke situ, Bang. Nah, gitu. Jadi Allah itu misalkan mengutus ke kaum, tapi yang diutus itu malaikat gitu. Itu bukan kasih sayang namanya. Malaikat kan kepada perempuan nggak nafsu kan, kepada duit budak gitu kan. Nah, itulah bentuk kasih sayang Allah. Sebentar, Pak Munir, jangan ke situ, ntar kebablasan. Kalau Pak Munir misalnya Pak Munir adalah pembuat mesin cuci pertama kali di dunia. Apa yang Pak Munir inginkan dari mesin cuci itu? Mesin cuci yang sempurna atau mesin cuci yang sempurna kurang seon misalnya? Tentu yang sempurna, Bang. Tentu yang sempurna. Gimana caranya? Nah, mesin cuci itu ya, kalau kita mau tahu cara bagaimana merawatnya, jangan tanya ke dealer motor Honda. Bukan merawat, gitu, Pak Munir mau menciptakan nih. Misalnya seluruh dunia menunggu tahun 2021 ini ada tahun yang sangat berharga bagi umat manusia karena akan ditemukan mesin cuci. Pencipta dari mesin cuci adalah Profesor Munir. Nah, Profesor Munir ingin menciptakan mesin cuci yang sempurna atau yang 99% sempurna atau 90% sempurna atau 50% sempurna atau bagaimana? Saya tentu akan melihat dulu siapa yang mau pakai. Kalau yang mau pakai itu di hutan misalkan nggak ada setrika, ya tentu harus yang lembut kan gitu. Udahlah, jangan ke situ, Pak Munir nggak nyambung gini. Kalau Pak Munir ini ingin punya anak ya, mah, bikin anak yuk mah, gitu kan? Iya Pak, ayo, gitu. Misalnya malam Jumat, mah, bikin anaknya mau seperti apa? Gila Lundro, masa nanya? Nah, istrinya Pak Munir tuh ingin anak yang seperti apa dari Pak Munir? Yang baik atau yang kurang baik? Misalnya istri Pak Munir yang baik, yang baik gitu ya, betul. Berarti tidak ada niat dari Pak Munir ingin anaknya itu tidak baik ya, betul? Betul. Kalau misalnya gini, Pak Munir tanya ke istrinya, Mah, kamu pengennya anak seperti apa? Saya pengennya anak kita jadi maling, Pak. Pak Munir terima nggak kayak gitu? Enggak. Enggak, sama. Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Tapi gini Bang, jangan lupa Bang. Kok ada tapinya? Aduh. Gini. Kata Roma Irama, orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya itu. Kan Roma Irama itu bukan Tuhan. Mungkin Roma Irama itu dalil. Gini ya. Gini ya.
Oke, sekarang begini ya. Quran itu. Iya, ya. Memang betul kata Bro Edo itu ya. Allah ingin menciptakan manusia itu sempurna. Sempurna. Maksudnya sempurna di sini di alamnya gitu, bukan sempurna absolut. Kalau sempurna absolut jelas kepunyaan Allah gitu. Jadi artinya begini. Sempurna itu dalam konteks ciptaan, bukan konsep maha pencipta dong. Saya membuat anak pengennya sempurna meskipun tidak maha sempurna. Gitu. Maksudnya sempurna itu dalam ya, batasannya anak itu. Gitu. Iya, makanya Allah hendak menjadikan khalifah di bumi gitu. Artinya apa? Allah hendak menjadikan khalifah, pemimpin di bumi ya jelas ingin sempurna. Sebelum sampai ke situ, Bro. Maksudnya secara hakikat nih, secara hakikat itu, secara keberadaannya, dia itu diprogramnya untuk berdosa atau tidak berdosa. Diprogramnya, oke. Jadi gini ya, kalau umpamanya, kalau Tuhan hendak menciptakan patuh semua makhluknya ya buat apa ini kan? Allah itu kan hendak menguji. Dia pengennya egoisme Allah lah yang bebas gitu. Makhluknya itu harus tunduk kepada dia. Jadi gini, jika umpamanya bisa saja Allah menciptakan sebuah makhluk yang selalu tunduk kepadanya semuanya gitu. Kan gitu. Tapi kenapa Allah menciptakan makhluk yang berkehendak bebas gitu kan? Nah, di situ nanti dikasih reward lah istilahnya. Ujian gitu. Nah, disitulah ujian. Kan gitu. Kenapa Allah tidak menciptakan makhluknya yang istilahnya patuh aja ke semuanya gitu. Secara gini ya, saya dan istri saya, ini kembali ke Pak Munir. Pak Munir dengan istrinya menginginkan anak yang sifatnya penyabar. Dan saat malam Jumat itu mereka bersepakat, kita akan ciptakan anak yang penyabar. Meskipun si anak tersebut pun mampu untuk tidak sabar. Ya, tetapi dia tercipta dengan sifat-sifat penyabar. Ya. Nah, apakah manusia itu diciptakan dengan sifat-sifat berdosa? Meskipun secara jasmani, rohani itu bisa berbuat dosa, dimampukan fisiknya berdosa dan rohnya, jiwa rohaniahnya berdosa, pikiran, kehendak, perasaan, tetapi apakah dia diciptakan dengan sifat berdosa, karakter berdosa? Potensi di sini gini ya. Kenapa ada manusia itu potensi berdosa? Potensi berdosa itu ada kepada kehendak bebas itu. Dia bisa memilih gitu, kanan kiri, atas bawah kan gitu, patuh taat. Nah, itu potensinya gitu. Jadi memang potensi itu udah diberikan kepada manusia gitu. Saya setuju, makanya Allah Tuhan menguji. Tetapi masalahnya apakah Tuhan menciptakan manusia ini untuk berdosa atau tidak? Nah, itu dosa itu adalah yang tidak patuh kepada Tuhan, yang ingin menyamai-nyamai Tuhan, egoisme sendiri gitu. Enggak, jangan bicara spesifik yang dosa dosanya. Yang dosa itu seperti yang merasa sombong, itulah dosa gitu, bukan yang berlaku dosa itu berlaku kan kepada makhluk. Jadi gini, egoisme Tuhan itu kehendak Allah itu kan bebas gitu kan, dia berkehendak dengan apa yang dia kehendaki gitu. Dan makhluk pun juga begitu diciptakannya kan gitu. Tapi nalurinya makhluk, kita menyadari kita makhluk ini, kita butuh Tuhan gitu. Kita butuh tunduk gitu. Kalau Tuhan tidak butuh tunduk, kepada siapa dia tunduk gitu. Enggak, jangan situ dulu. Kita fokus ke dosa kan. Oke, sekarang kondisi manusia awal itu. Tak ngomong dikit, Bang. Jadi gini, Bang Edo. Kalau Anda ingin mempunyai anak yang baik, pilihlah istri yang baik. Kalau kata Rasul gitu, agamanya terutama, jangan pilih yang cuman cantiknya gitu kan. Supaya apa? Supaya dia bisa mengajari anak-anaknya itu supaya tidak melakukan perbuatan dosa gitu. Loh, supaya sifatnya kali bukan mengajari. Kalau saya punya sifat penyabar, istri saya penyabar, ya anak saya pasti sifatnya penyabar. Maksudnya sifat kan? Iya, artinya kan walaupun ada yang sifat, kalau nggak pernah ngajarin, kalau nggak pernah nasehatin, maka dari itu yang lebih menentukan kan sifat. Kalau sudah punya sifat penyabar, dilatih sabar ya makin sabar. Kalau nggak punya sifat penyabar, mau dilatih sabar juga susah. Apa, Bro? Berarti yang kan ada kalimatnya,
Enggak, sebentar sabar, dulu ini kita tapi bicara logika manusia dulu, jangan kemana-mana yang nggak jelas. Kan yang namanya sifat saya nggak punya sifat penyabar gitu loh. Meskipun diajari sabar, satu saat pasti akan menjadi tidak sabar gitu. Artinya karakter itu kan tidak bisa, ini bukan sifat sebenarnya, karakter. Karakter itu kan tidak bisa dirubah seenak perut kita sendiri kan. Artinya kita berharap karakter anak kita baik, betul? Yang ditentukan oleh karakter kita dan istri kita. Oke. Nah, maksud saya itu dari mana, Bro? Justru itu justru itu yang saya tanyakan. Karakter manusia, Tuhan menciptakan manusia Adam itu dengan karakter berdosa atau karakter tidak berdosa? Oke, aku jawab. Kemudian aku tanya. Apa karakter pendosa atau bukan pendosa? Nah, karakternya. Allah itu menciptakan manusia sesuai dengan sifatnya, kan ada ayatnya, bukan sifat Allah itu. Nah sekarang dengan sifatnya, jadi itulah yang dikatakan manusia itu sempurna karena lengkap apa dengan free will, dikasih free will. Kalau malaikat kan cuma tunduk aja kan. Kalau manusia itu enggak. Saya bicara karakternya dulu, gini. Oh iya. Saya ini kalau punya karakter sabar, saya ditaruh di tengah hutan dan di sana itu ada makanan apa segala macam dan di sana adanya kebahagiaan gitu. Tidak ada unsur-unsur kejahatan. Saya sendirian di situ. Artinya tidak ada yang bisa mempengaruhi saya untuk menjadi tidak sabar. Berarti saya akan selalu eksis dengan karakter saya penyabar. Nah, kita ingin tahu gitu loh. Jangan terus kayak gini. Loh, karakter itu 50-50, campur aduk. Bisa iya, bisa tergantung. Nah, itu namanya bukan karakter. Coba saya jelaskan dulu, Bro. Sebentar ya, oke ya. Tolong jangan lipat apa dulu ya, sedikit ya. Jadi begini ya. Jadi pada awalnya nih, niatnya awalnya kan gini kan. Niatnya awalnya sebelum diciptakan Adam ini kan niatnya Allah ingin menaruh gitu kan, menciptakan khalifah di bumi. Nah, itu kata kuncinya dulu ya. Nah, kita harus pahami dulu bumi ini kan makhluknya, bumi kan tahu kan nyata, makhluknya benda lah istilahnya kan. Jadi tentu Allah hendak menciptakan makhluk benda gitu, makhluk wujud gitu, makhluk yang berbentuk gitu kan. Nah, artinya makhluk ini nantinya akan bisa beradaptasi di dunia gitu. Dia bisa istilahnya sama rata lah dengan dunia seperti ciptaannya di dunia lah gitu. Nah, sementara disitulah dikasih oleh Allah, dibikinlah Adam di surga dulu kan, dibikin Adam. Nah, dikasihlah karakter dunia. Apa itu karakternya? Ya nafsu. Apa yang dia butuhkan di dunia nanti untuk apa kan? Umpamanya nafsu kan itu, emosi. Binatang kan punya emosi juga, dia marah, sedih kan gitu, binatang ada kan. Terus nafsu ingin makan, dikasih program software itu, kebebasan dikasih itu. Supaya apa? Ya memang dia dipersiapkan di alam dunia gitu. Dia butuh itu gitu, maka dikasih Adam ini dikasih itu gitu, dikasih software itu gitu. Nah, dititipkanlah gambar Tuhan. Nah, sementara Adam yang baru diciptakan ini, dia kan belum tahu apa-apa kan. Dia tidak tahu gitu apa yang dia adalah makhluk spiritual nantinya, dia dipersiapkan di dunia. Nah, makanya dia dikasih apa ya, yang namanya ciptaan itu dia butuh Tuhan gitu. Siapapun ciptaan, Allah tahu kan Adam ini adalah makhluk dunia, dia khalifah dan dia juga butuh bimbingan gitu. Butuh instruksi dari luar dirinya gitu kan. Walaupun instruksi dari dalam software dari dirinya juga ada, tapi dia wajib butuh dari luar juga, yaitu Allah sendiri. Maka dikasihlah Allah perintah gitu kan, dikasih ujian dasar di surga gitu kan. Wahai Adam, jangan kamu bebas kamu makan apa aja, terus jangan kasih poni ini. Nah, ini kan istilahnya supaya apa ya, supaya kebinatangan Adam ini jinak gitu kan. Ternyata memang yang namanya software awal itu dikasih kebebasan, dikasih nafsu, iblis merayunya gitu. Makanya Adam memang juga, tapi Allah tidak, maka pengasih Allah pun tidak sampai di situ gitu. Oke Adam, silakan kamu pergi ke bumi, makanlah di bumi gitu kan, beranak cuculah kan gitu, kelolalah bumi buat Anda.
Nah, di situ sudah sudah mengilustrasikan, sudah mengasih petunjuk bahwa manusia itu memang butuh instruksi dari Tuhan, sebab Tuhan tahu segalanya apa yang dibutuhkan manusia ini gitu. Sebab dia yang bikin gitu. Kan gitu. Jadi di surga dia butuh apa kan? Adam diciptakan di surga menurut Islam kan? Adam diciptakan di surga memang, tapi diperuntukkan untuk bumi, itu jelas. Oke lah, makanya jangan bicara tugasnya dulu gitu loh. Jangan disangkut pautkan ke situ dulu gitu loh. Okay. Maksud saya itu kan gini ya, seperti handphone diciptakan gitu. Jangan dulu dibayangkan ini mau dipakai untuk di rumah atau di luar rumah ya. Intinya untuk nelpon gitu, bukan untuk ngelempar orang gitu kan. Nah, kita manusia ini sudah tahu pasti diciptakan untuk berkuasa di bumi gitu ya, menurut Islam. Nah, terlepas dari berkuasa itu, manusia itu karakternya seperti apa? Apakah Tuhan menciptakan manusia dengan karakter pendosa? Pendosa itu artinya orang yang punya sifat berdosa gitu loh. Makanya kata pendosa, pemabuk, gitu kan, penjina misalnya. Ya, nah, itu tetapi ada orang pemarah, tapi ada penyabar. Nah, ya. Karakter manusia ini masuk kategori yang mana? Apakah diciptakan karakter yang bukan pendosa atau karakter pendosa? Meskipun secara spek. Iya. Mas petunjuk langit seperti apa? Jadi begini ya. Memang kan udah tadi ini kan kaitannya di bumi, Bro. Jadi kita jelas harus bahas bumi gitu. Jadi gini ya. Adam diciptakan lengkap dengan software kebinatangan, lengkaplah semua kan, sempurna gitu. Sempurna untuk dunia gitu, sempurna di alam dunia gitu, di alam bumi gitu. Jadi di situ juga dikasih Adam ini yang penting nih yang menyebabkan dosa ini ke liar gitu. Keliaran dia itu dikasih software liar gitu. Manusia ini kan liar gitu kan, nafsunya itu liar gitu, pikirannya liar, jiwanya liar gitu. Nah, dengan liar inilah nanti Allah akan menjinakkan gitu. Maka dengan apa Allah menjinakkan? Ya dengan perintahnya gitu, supaya jinak yang keliaran kita ini gitu. Supaya dia butuh entitas lain gitu untuk menjinakkan. Apa alasannya diciptakan untuk liar atau dengan kondisi liar? Oke. Ya, karena memang bumi ini ya, alam bumi ini liar. Nggak mau ini. Gini Bang, alasnya Bang. Makhluk bumi ini liar gitu. Kenapa kita diciptakan liar? Supaya nanti kita sadar dan bertaubat. Itulah tujuannya. Supaya banyak-banyak minta ampun. Itulah tujuannya. Berarti karena kita diciptakan di dia untuk ibadah kan. Loh. Katanya tadi untuk maksudnya gini, jangan jadi rujak cingur gitu, gado-gado. Semuanya dalam diri manusia. Manusia bisa, enggak, maksudnya di programnya itu memang untuk berdosa atau untuk tidak berdosa atau kadang-kadang berdosa, kadang-kadang tidak berdosa. Gini seperti apa? Jadi gini ya, keliaran itulah ya kan. Jika tidak, yang dosa itu sebenarnya gini kan, udah saya bilang, yang melenceng itu udah benar itu. Tuhan kan mau tahu kan, Allah ketika dia mengasih perintah itu sebenarnya justru untuk kebaikan supaya menjinakkan roh kita itu gitu, menjinakkan jiwa kita, pikiran, supaya apa? Memang Allah tahu kalau kebutuhan kita itu, manusia itu bukan seperti binatang-binatang lain gitu. Manusia itu istimewa gitu, dia harus jinak gitu kan. Sebab ya, aku lagi Bang. Oke, lanjut. Jadi Allah itu menciptakan nafsu buat kita itu sebagai apa? Sebagai musuh kita. Kita ini harus harus bisa melawan gitu kan, nafsu kita ini, nafsu jahat kita gitu kan. Nah itu tujuannya, bukannya Allah itu benci, memang kita ini untuk disuruh melawan gitu kan. Jadi musuh terberat itu bukan perang Israel itu. Dan tadi yang ke situ kita bicara Adam dulu, maksudnya saya dari tadi belum menangkap sesuatu yang jelas ya. Manusia itu diciptakan untuk 50-50 berdosa. Artinya Tuhan atau Sang Pencipta itu berspekulasi. Spekulasi itu ya, saya kasih kamu spek dosa dan spek tidak berdosa.
Ya terserah kamu lah. Kamu mau pakai yang mana? Itu kan kalau kamu berdosa ya syukur, berarti hukumanku laku atau bagaimana sih gitu loh. Kalau saya betul gitu, Bang. Oh begitu. Iya, Bang. Ya, jadi gini ya. Jadi begini. Adam itu kan saya bilang kan Adam itu kan makhluk bumi. Jika makhluk bumi sempurna untuk bumi ya jelas harus sama dengan bumi gitu. Berarti bumi tidak sempurna ya diciptakan ya. Sudah ada keliaran gitu-gitu ya. Iya memang kan lihat aja alam semesta ini liar. Maksudnya jangan alam semesta ini sudah rusak. Awalnya diciptakan tidak seperti ini, bro. Karakteristik maksudnya binatang gitu kan, binatang. Loh iya, pertanyaannya berarti hewan-hewan kan gitu. Sang pencipta Anda itu menciptakan manusia menyesuaikan kondisi bumi yang tidak sempurna ini. Enggak begitu. Untuk merawatnya. Kalau ada manusia kan siapa yang mau merumput, yang mau membersihkan kan siapa? Enggak mungkin binatang membersihkan, bro. Gini ya. Gini, saya ini ingin menjinakkan anjing misalnya. Saya tidak perlu liar seperti anjing, tapi saya bisa menjinakkan anjing. Mengapa saya harus punya sifat liar? Ya tanya aja sama sendiri. Apakah bro itu punya sifat liar gitu kan? Enggak, jangan ke liar-liar lah. Jangan ke. Jadi begini ya, teologi dosa itu ya sebenarnya itu dosa itu bagi diri kita sendiri itu melenceng dari itu betul. Sama kayak analogi motor tadi. Setelah motor pertama saya tahu motor ini butuh oli diganti 1 kali sebulan gitu kan. Terus tahu ketika motor itu ketika motor itu tidak mengganti oli, justru yang merusak yang rusak motor itu sendiri. Tuhan nggak ada hubungannya dengan Tuhan itu gitu. Justru karena pengasih dan penyayangnya kita diberitahu apa kebutuhan kita gitu. Nah itulah dosa gitu, melenceng. Seharusnya motor itu diganti oli 1 bulan sekali, ternyata oli ini pembangkang itu kan ganti oli setahun sekali, ternyata dia rusak gitu kan, pecah mesinnya. Nah itulah dosa, melenceng gitu. Tengok dulu kalau dia Honda tentu surat-suratnya itu yang dari dealer Honda, jangan nanya ke dealer Yamaha. Jadi kalau ada manusia disuruh ngikut malaikat itu nggak nyambung. Jadi dosa itu enggak ada hubungannya dengan Tuhan. Yang berdosa itu kita gitu. Mau dosa apa tidak gitu, mau istilahnya analoginya berarti Kristen, bro. Kenapa? Kristen? Karena kan yang nggak ganti oli siapa? Dia kan menyeleweng. Siapa yang menyeleweng? Motor itu. Kenapa dia menyeleweng? Karena ada yang menggoda. Karena ada rumah janda. Padahal pertanyaannya, jangan belok kanan. Pertanyaannya tadi kan, apakah manusia itu diciptakan dengan ada natur dosa atau tadi motor itu ada natur kerusakannya? Kan gitu. Iya, bro. Apa gunanya kalau Tuhan saya yakin sih orang menciptakan motor itu yang sempurna. Bro, analoginya gini, bro. Apa gunanya Tuhan menciptakan manusia yang tidak berdosa kalau ujung-ujungnya berdosa juga? Apa gunanya premis seperti itu? Gitu. Tuhan itu tidak menciptakan dosa. Tapi apa gunanya kalau ujung-ujungnya ya manusianya berdosa juga? Oh, jadi pesimis. Tuhan kan maha kuasa. Masa Tuhan kok pesimis? Udahlah, saya tahu manusia mau berdosa ya saya ciptakan sifat dosa. Tuhan seperti itu yang ingin Anda gambarkan, Pak Munir. Iya. Analogi motor tadi lah. Ya, kalau Anda mengiyakan ya nggak apa-apa, saya terima. Gini, bro, karena apa? Karena dengan berdosa itulah ada orang bertaubat. Kalau nggak ada orang berdosa, orang nggak akan ada orang di masjid, bro. Di gereja juga nggak ada, nyantai-nyantai aja kita nggak berdosa kok. Kalau begitu, kenapa harus diciptakan? Nah, itu sekali lagi kita nih untuk disuruh memerangi apa? Memerangi natur dosa itu. Loh, kan natur dosa itu tidak akan ada kalau manusia tidak diciptakan. Loh, iya, justru itu nafsu itu sebagai musuh terberat kita, bro. Enggak gini Pak Munir, ya saya ikutin logika Pak Munir. Iya. Kenapa kalau Allah tuh tahu, Tuhan Anda itu tahu manusia akan berdosa dan sengaja menciptakan manusia itu supaya berdosa,
Lalu kenapa harus menciptakan manusia? Alasannya karena apa? Alasannya karena Allah itu ingin tahu mengatur bumi. Siapa nih yang bisa mengalahkan nafsunya, nafsu berdosanya itu siapa? Allah itu ingin tahu. Kayak ngadu ayam sih. Yang kalah yang menang. Lebih baik nggak jangan diciptakan dong manusia kalau seperti itu. Ya, artinya Anda mengatur Allah gitu. Kita ini Anda sendiri yang mengatur tadi, katanya kata Anda manusia Allah itu harus menciptakan manusia karena Allah butuh manusia kan, seperti itu kan? Kok itu kan pertamanya Allah yang mengabarkan bahwa aku akan menciptakan ya kan Allah sudah tahu akan berdosa. Saya ngikutin logika Anda, Pak. Tadi kan Anda yang mengatakan Allah kan tahu ujung-ujungnya manusia akan berdosa, kata Bapak tadi seperti itu. Ini kan ada rekamannya. Ya, nggak apa-apa. Kenapa Allah masih menciptakan sementara Allah sudah tahu bahwa kita akan berdosa? Supaya kita ini tahu alasannya Allah memasukkan kita ke neraka itu apa. Kan kita ini sudah ada di dunia. Berarti neraka itu yang menciptakan neraka untuk manusia. Neraka itu diciptakan untuk manusia oleh Allah Anda. Ya iyalah. Oke. Gitu. Jadi bukan main-main kita diciptakan ke dunia ini. Ya kita untuk masuk neraka begitu. Ya. Bukan manusia. Neraka bukan diciptakan untuk manusia. Itu kurang tepat. Jangan dipotong dulu, Bang. Jangan dipotong dulu, Bang. Nah, gini, Bang. Kita ini selagi ada di zaman roh itu udah mengambil perjanjian. Sanggup enggak kamu menjalani ujian di dunia? Kata roh itu sanggup kan gitu. Nah, makanya kalau ada yang nggak sanggup itu pasti langsung meninggal kan gitu. Meninggal di dalam perut. Pak Munir, saya belum dapat benang merahnya. Ya, kan lebih dulu diciptakan neraka kan? Atau bersamaan penciptaan neraka dengan penciptaan manusia? Soal penciptanya tuh kurang tahu siapa. Ya, anggaplah satu paket ya. Allah menciptakan manusia plus menciptakan neraka gitu. Ya. Ya. Kalau saya pakai paralelkan dengan analogi yang tadi kita berikan ya, yang paling mendekati hubungan antara anak dengan istri dan suami, orang tua gitu ya. Kedua orang tua ini siap melahirkan, membuat anak, dan anak itu akan cacat. Sekaligus saya siapkan rumah sakitnya untuk merawat anak saya. Kira-kira paralel dengan analogi itu ya, supaya anak saya ini mengetahui apa itu kekuasaan orang tua. Gini, bro. Supaya orang tua itu berkuasa sebentar gini ya. Neraka itu bukan diciptakan untuk manusia bahasanya, tapi untuk orang yang untuk iblis dan orang yang kafir ya apa. Neraka disediakan bahan bakarnya orang kafir gitu kan. Berarti untuk manusia kan. Jadi intinya bagi siapapun makhluk yang membangkang gitu, membangkang pada Allah. Baik itu dari golongan bantu manusia aja gitu. Gini, tapi bro, intinya bukan manusia itu, intinya mereka yang membangkang, makhluk yang membangkang itu. Ya, jadi berani hidup, berani mengambil risiko. Iya, berarti kan berarti harus berani. Iya, nggak apa-apa. Saya terima itu. Kalau takut hidup mati aja gitu. Iya, saya terima. Berarti sebagai orang tua yang baik, nanti Pak Munir pas malam Jumat, malam Jumat. Iya, Pak, siap, Pak. Kita akan bikin anak. Dan kita siapkan penjaranya karena anak kita ini 50% jadi maling. Oke, Pak, oke, siap. Oke, Ma, kita bikin 10 anak. Oke, Pak, oke, mau begitu, Pak. Ya, sama. Bisa kan analoginya gini. Kita jangan bikin penjara, Ma. Tapi kalau nanti ada yang salah, ya udah penjara aja. Penjara juga, nggak apa-apa. Kalau istri saya ngomong itu, saya tamparin itu, saya ceraiin langsung. Orang masa istri kok pesimis sih? Oke. Di keyakinan Anda ada neraka buat manusia nggak? Jangan bertanya dulu. Tadi kan Pak Munir dulu di awal diskusi Islam yakin begitu. Ya makanya saya bertanya. Iya, anggaplah kalau neraka itu diciptakan untuk jin, tapi ujung-ujungnya ditempati manusia juga. Nah, lupakan Kristen dulu, lupakan saya. Ini kan katanya Tuhan Anda yang benar tadi di awal, Tuhan saya yang salah. Oke, nggak apa-apa. Saya ingin belajar sifat-sifat Tuhan Anda itu apakah Maha Pengasih seperti yang tadi kita sepakati di awal. Oke, ini kalau Maha Pengasih. Iya dong. Makanya tadi saya memparalelkan antara hubungan anak dengan orang tua, antara kita manusia dengan penciptanya.
Jadi kalau saya Oke. paralelkan dengan analogi yang tadi, papa, mama, itu kan. Kalau saya jadi anak, setelah dilahirkan, kemudian saya dengar rekaman percakapan orang tua saya pas malam Jumat itu mau bikin saya malam-malam, saya protes, kurang ajar lu orang tua ya, ini rekaman kalian nih pas mau bikin saya malam-malam. Kenapa kalian sengaja menciptakan penjara pula buat saya? Orang tua brengsek. Ya, saya kan boleh protes sebagai analoginya anak. Analoginya tuh gini. Anak itu memang kita itu berharap kayak mama nanti anak yang baik aja ya. Tapi jangan lupa tapi jangan lupa kita harus memberikan kebebasan. Barangkali anak kita itu pengen di penjara nggak apa-apa. Tapi ada tapinya. Kalau pengen selamat nggak apa-apa. Iya. Gitu. Tapi ada tapinya lagi dong. Tapi kita sekalian siapin penjaranya gitu kan? Iya nggak apa-apa. Orang dia memang pengen kok. Kan orang nggak sama bro. Tujuannya ada yang pengen masuk neraka, pengen masuk surga. Ya, jadi itu ada kemarin di penjara itu dia sudah bebas. Ya nggak apa-apa, saya kan ingin mengenali sifat-sifat Tuhan yang benar, kata Pak Munir. Saya lagi belajar betulkah sifat Tuhan ini seperti ini. Ya, oke, saya terima itu sebagai satu informasi, akan saya renungkan nanti. Iya. Ada ayatnya bro, ada ayatnya. Tidaklah aku menciptakan neraka itu kecuali untuk manusia. Ayat itu nanti kalau udah makan nasi. Ini kan saya lagi makan bubur, masih bayi. Nah, iya. Ya saya ingin tahu ini bubur ini bubur belatung atau bubur nasi kan gitu. Jadi kita itu nggak dizolimi, nggak ada satupun di akhirat itu yang dizolimi. Nggak ada. Iya. Oke. Yang menzolimi itu diri mereka sendiri. Gitu. Ayatnya jelas kok. Jalannya jelas. Kalau mau surga, jalannya ini. Berarti memang manusia ini diciptakan 50% sifat baik, 50% sifat buruk gitu ya? Ya, istilahnya lah gitu. Istilahnya gitu ya. Tapi orang yang baik bro ya, orang yang terbaik itu yang bisa melawan kodrat dosanya itu, sifat ingin nafsunya itu orang yang terbaik bro. Kalau orang yang nggak mempunyai free dosa lalu dia baik, itu biasa, itu karena apa? Kan udah nggak mempunyai free will, itu nggak hebat menurut saya. Yang hebat itu orang yang berjuang. Enggak nih, kita jangan hawa nafsunya. Kita jangan gini, kita jangan menjadi pencipta. Kita kan sekarang yang dicipta itu kan. Tadi kita menggambarkan diri kita sebagai orang tua yang menciptakan anak. Sekarang kita bayangkan diri kita itu anak itu. Kira-kira anak itu rela tidak dilahirkan oleh orang tua yang pesimis seperti itu? Itu pertanyaan. Justru kebanyakan orang tua itu kalau melihat anaknya nakal itu lebih bangga bro, daripada yang bengong, disuruh makan nggak makan, diem. Itu kurang otaknya kurang. Ya berarti kalau orang tua, kalau Pak Munir seneng ya kalau anaknya itu mukul anak tetangga pakai batu, itu seneng ya. Kalau yang lompat-lompat, ini kan itu bukan nakal, itu aktif, bukan nakal. Kalau yang delahem itu diam-diam tapi menghanyutkan itu biasanya itu. Loh, yang namanya aktif kan beda dengan kejahatan. Gini bro, oke sedikit ya. Saya netral ini ya. Oke, saya akan posisi netral. Anggaplah begini ya, saya adalah agnostik. Saya adalah percaya Tuhan saja gitu. Nah, pasti saya akan berpikir itu, kenapa ya ada orang jahat-jahat di bumi ini ya? Saya percaya Tuhan ini. Apakah Tuhan itu menciptakan manusia itu baik-baik aja semua? Kalau baik-baik kenapa masih ada juga orang jahat gitu? Terus kalau ada orang jahat, kenapa Tuhan tidak memusnahkan aja orang jahat itu? Kenyataannya kan seperti itu kan. Nyatanya ada juga orang jahat. Tapi kita jangan menghakimi Tuhan menurut ukuran kejahatan yang dilakukan manusia. Sekarang kan ini kita lagi bicara kira-kira apa yang ada di dalam benak Tuhan ketika menciptakan manusia. Nah, Mas petunjuk langit, jangan terus lari dari kerangka yang ini kan kita sudah mulai makan nasi. Anda nasinya Islam, ini saya nasinya Kristen, dan Kristen ini lagi belajar. Apakah
Anda jangan bilang netral, agnostik, nanti repot gitu loh posisinya. Aku kan udah bilang bro, berani hidup ya, berani mengambil hukum Ya nggak Allah. apa-apa, ya nggak apa-apa. Mati aja. Makanya banyak bayi yang mati itu gara-gara sudah mengambil perjanjian, dia nggak sanggup hidup di dunia. Sebentar dulu, ini kita sedang membicarakan sifat Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan itu punya musuh ternyata. Musuh ini yang tadi kita sepakati, yang ingin menghancurkan manusia supaya tidak menjadi ciptaan yang sesuai dengan prinsip kasihnya Tuhan. Kan gitu ya. Kan kita tadi sudah sepakat di awal. Kita menginginkan Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang kasih sayang dan sebagainya. Kita jangan bicara hukum lah, bicara keadilan, itu nanti dulu. Gitu loh. Betulkah sifat Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan yang sejati? Melalui sifat Tuhan itu kita memastikan dia adalah Tuhan yang benar. Benar. Itu yang kita uji. Ya, Anda kan mengatakan benar, makanya kita uji Tuhan Anda. Gini bro, kalau di teologi sebentar bro, dengan di teologi Islam ya, Allah itu maha penyayang sekaligus maha murka gitu. Dia ada sepasang itu. Jadi istilah perspektif manusia ini selalu sepasang itu, selalu ada dua, nggak ada mungkin satu. Tuhan itu pengasih aja, dia tidak pernah murka itu. Tuhan itu pemberi aja, tidak pernah ini gitu kan. Nggak masalah murka, yang saya tanyakan dari mana sifat dosa ini? Dosa itu kan objek yang dimurkai. Apakah dosa ini diciptakan oleh Tuhan atau dosa ini timbul dari luar diri manusia? Tadi Pak Munir mengatakan 50% berdosa, 50% tidak. Berarti kan Tuhan Anda menciptakan Anda dengan sifat berdosa 50%. Kira-kira gampangannya seperti itu kan? Ya, gampangannya gini. Ibarat seorang guru ya, menciptakan murid misalkan ya. Menciptakan murid-murid, ya banyak gitu kan. Nah, oke murid-murid, sekarang kamu akan saya uji. Kamu mempunyai natur dosa 50%, kamu mempunyai kebaikan 50%, natur kebaikan. Nah, siapa yang berani ikut? Ada yang nggak berani ikut, bro. Guru brengsek itu. Loh, saya nggak mau sekolah di situ, gurunya begitu. Guru Iya mati kamu. Kan mati nih. Saya cari guru lain lah, enak aja, masih banyak sekolahan lain. Ya kan dulu waktu itu makanya banyak orang mati dalam kandungan. Itu kan orang yang nggak sanggup menjalani ujian. Ya udahlah, yang penting saya tahu sifat guru Anda seperti itu ya sudah cukup. Saya sih nggak mau sekolah di situ. Jadi gini ya, oke, analogi anak-anak lah contohnya kan. Ketika seorang bapak kasih perintah, nak jangan makan ini, nanti permen karet lah, nanti tertelan kamu ini, kan itu. Anak ini nggak tahu kenapa ini kan bisa dimakan, ini kan enak. Ya pokoknya jangan dimakan gitu. Nah kenapa harus jangan dimakan? Supaya nanti dia tidak sehat kan gitu. Anak ini nanti pertumbuhannya terganggu dan segala macam. Jelas bapaknya tahu gitu, anak tidak tahu gitu. Makanya ketika anak yang dosa itu adalah yang melenceng, yang mereka dimakan juga gitu. Waduh, anakku ini dimakan. Makanya analoginya jangan pakai guru dan murid, itu sudah pada tataran hukum dan aturan. Ini kita bicara orang tua nih, mau bikin anak gitu loh. Saya pengantin baru, saya mau bikin anak seperti apa yang mau saya hadirkan di dunia ini bersama istri saya? Apakah anak yang punya karakter berdosa atau anak yang misalnya yang ekstrim ya, anak jadi maling atau anak yang jadi bukan maling? Ya tergantung. Analoginya yang salah Anda ini. Daripada Anda jadi pakai motor, ini saya hubungan antara orang tua dengan anak lebih nyambung dong. Gimana Tuhan dan manusia itu kan, Tuhan dan manusia itu bukan persamaan dengan anak dan ibunya, bukan. Analogi, ini analogi. Ya tapi kan ini kan kita ini konteksnya bicara Tuhan dan manusia. Ya nggak apa-apa. Kan ya nggak apa-apa. Melalui analogi ini kita bisa membandingkan gitu loh. Masa kok Tuhan yang maha segala-galanya kok bisa di bawah pikiran kita? Lalu kewarasan seperti apa yang mau kita tunjukkan kepada dunia ini? Kalau ternyata Tuhan yang maha pengasih, namanya maha pengasih loh.
Masa tidak mampu Walaupun diejawantahkan, dimahami, maha kasihnya itu kok gimana? Gini bro, oke ya. Jadi gini ya, Tuhan yang Maha Pengasih itu kan udah saya bilang, yang tahu apa kebutuhan anak itu dan memberi apa permintaan anak itu, bukan semena-mena anak itu dibiarkan tanpa aturan. Terus keinginan anak, kamu mau apa lagi, anak mau mobilan, beli mobil, nggak pernah dikasih aturan. Dan anak itu jangan aturan dulu, kita bicara akan melahirkan anak. Akan artinya apa yang kita inginkan dari anak itu. Apakah betul sebagai orang tua yang baik kita menginginkan anak itu berdosa? Ini baru menginginkan loh. Ini kita bicara nggak usah berdosa, berbuat jahat. Ya kalau yang nggak berdosa ya malaikat bro. Gini bang, tentu orang tua yang sayang pada anaknya itu memberikan kebebasan. Pak, jangan bicara anak sudah lahir, Pak Munir, nggak nyambung. Kita ini ya, saya nih dengan istri saya ingin memprogram punya anak. Ya. Gini loh, isi pikiran saya ini menunjukkan saya ini orang tua sejati atau tidak. Kalau saya dan istri saya ini mempunyai isi pikiran, oke lah mah pesimis ya. Mah anak kita pasti nanti jadi anak yang tidak baik mah. Kadang baik mah, kita nggak tahu mah. Itu isi pikiran orang tua itu ditentukan dari sebelum anak itu lahir. Apakah saya sebagai orang tua betul memiliki sifat yang pesimis? Istrinya bilang, biar aja Pak, mungkin dia memang mau, nggak apa-apa. Mau di penjara, nggak apa-apa. Oh iya. Anda dengan istri Anda seperti itu ya? Iya kan, anak yang sayang, istri yang sayang kepada anaknya itu kalau istrinya tuh memberikan kebebasan. Enggak, jangan bicara setelah, Pak. Kita ini bicara ya. Bicara sebelum anak ini lahir, kita berencana seperti apa sih rencana yang kita harapkan itu? Rencana yang sempurna atau rencana yang tidak sempurna? Rencana yang penuh keoptimisan atau rencana yang tidak optimis atau pesimis? Apa gunanya orang tua itu berencana menciptakan anak yang baik kalau ujung-ujungnya anak itu nanti bakal jadi orang nggak baik? Kan artinya bapaknya tuh gagal. Namakan gagal itu berarti orang tua yang baik, orang tua yang pesimis gitu ya? Bukan pesimis bro. Loh itu pesimis dong. Orang tua yang baik itu mengharapkan anak yang baik tidak? Orang tua yang baik, orang yang baik itu yang memberikan kebebasan kepada anaknya. Gini bro, gini ya. Oke, sedikit ya. Mungkin teologi Tuhan kami begini ya. Teologi Islam itu seperti itu ya. Istilahnya memang diciptakan surga dan neraka untuk mereka yang pembangkang, itulah garis besarnya gitu kan, siapapun makhluk yang pembangkang, dan surga untuk yang patuh gitu kan. Adapun yang ingin teologi supaya baik-baik saja semuanya, ya cari aja teologi yang lain gitu ya, betul, di Islam betul. Itu memang umpamanya saya pengen Tuhan itu Maha Pengasih aja gitu, nggak ada surga, nggak ada itu, saya nggak pengen Tuhan yang menciptakan surga gitu, ya cari ke yang lain gitu kan gitu. Iya, cari Tuhan lain gitu. Justru ini gitu itu sikap pasrah ya. Masa sedang menawarkan sesuatu kok pasrah gitu. Enggak masalah, iya. Ya memang teologinya memang seperti itu gitu. Memang kenyataan pun seperti itu, bro. Kenyataannya memang di dunia ini ada orang jahat, ada apakah Tuhan itu salah gitu. Itu namanya Tuhan itu tidak tahu. Itu namanya kita sudah menyeberangi, sudah keluar konteks. Kan kita tadi sudah ngomong, udahlah, kita nggak usah menghakimi Tuhan atas apa yang terjadi di dunia ini, seolah-olah itu gini bro, semuanya sedikit. Semuanya harus Tuhan. Gini sedikit ya. Sebentar. Anggaplah begini ya, anggaplah Tuhan itu ingin menciptakan manusia ini sempurna gitu, baik. Putus. Robot bang. Robot. Ini Transformer. Ada telepon tadi kayaknya. Transformer. Ya, putus-putus. Udah jelas. Ini udah bagus. Hotspotnya dimatikan hotspotnya. Ya, ini udah. Udah. Ya, mantap. Nah, jadi begini ya.
Oke lah, niat Tuhan kita baca gitu. Niat Tuhan itu ingin menciptakan manusia baik-baik, sempurna lah semuanya gitu. Tapi pada kenyataannya, fakta di lapangan ada juga manusia yang jahat kan itu. Nah, pertanyaan sekarang kita kan bertanya pada Tuhan, wahai Tuhan, kenapa kamu dulu berniat untuk menciptakan manusia baik-baik? Kenapa masih ada juga yang jahat? Apakah kamu dulu tidak tahu? Kalau kamu dulu tidak tahu, artinya kamu tidak tahu, tidak maha tahu gitu. Tentu jelas Tuhan itu kan maha tahu kan gitu. Jika Tuhan ingin, iya kan gitu. Jika Tuhan ingin berniat berbuat yang baik-baik aja semua, ternyata faktanya ada juga yang jahat. Nah, pertanyaan kita akan lempar pertanyaan Tuhan, apakah kamu tidak tahu di masa depan besok ciptaanmu itu semuanya ada yang jahat gitu. Meskipun kamu sekarang berniat, meskipun sekarang kamu berniat untuk membuat yang baik-baik gitu. Gini bro, itu produk gagal. Gini, kita kembali ke analogi dulu ya, sebelum saya nanti menjelaskan tentang Tuhan versi saya. Jadi analogi tadi itu menjembatani kita untuk memahami posisi antara kita dengan Tuhan seperti apa. Jangan terus semuanya kembali kepada Tuhan. Itu tidak adil buat Tuhan dalam tanda kutip ya. Tuhan tidak butuh keadilan. Maksud saya begini, saya sebagai orang tua ya, atau bahkan bukan orang tua, saya misalnya atlet gitu ya, atau saya prajurit begitu, disuruh komandannya maju, tapi dalam pikirannya siap komandan. Komandannya, nah, siap, kamu siap tidak? Siap, kenapa belum pergi? Siap komandan, karena saya yakin menang. Ya sudah, pergi. Siap komandan, nanti dulu. Loh, itu namanya pesimis gitu. Kalah sebelum bertanding. Nah, orang tua ini meskipun tahu bahwa anak yang dilahirkan ini pasti akan jatuh di dalam perbuatan yang tidak baik. Tetapi sebagai orang tua yang sempurna memiliki program yang baik untuk anaknya. Saya ingin membuat anak yang sempurna, yang tidak memiliki sifat jahat. Meskipun anak saya secara jasmani dan rohaninya itu bisa melakukan kejahatan. Namanya produk gagal itu, bro. Enggak, ini kita bukan ngomong produknya. Kalau produknya antara Anda dan saya sama-sama sepakat manusia itu berdosa. Tetapi yang sedang kita uji bukan produknya. Sesempurna apa orang tua ini? Niatnya itu. Betul, sesempurna apa orang tua ini menunjukkan sifat kasihnya. Apakah dia kasih yang optimis atau kasih yang pesimis? Nah, sekarang apakah Tuhan tahu nggak gitu? Justru itu dinamakan orang tua yang gagal. Loh, enggak. Niatnya tahu nggak Tuhan? Jadi orang tua yang berhasil itu orang tua yang pesimis gitu. Nah, orang tua yang berhasil, misalkan anaknya salah atau benar, memang aku menciptakan seperti itu kok, artinya nggak gagal gitu. Oh, berarti emang orang tuanya memang sudah. Ketika anaknya itu berbuat jahat jadi maling, alhamdulillah sesuai dengan harapan saya, betul? Betul. Karena apa? Memang sudah rencananya gitu. Jadi tidak bisa dikatakan produk gagal itu, bro. Saya nggak ngomong produknya, saya ngomong orang tuanya. Iya. Itu namanya orang tua yang tidak kesampaian, pengennya jadi anak baik. Malah, gini bro, niat Tuhan itu nggak ada kira-kira. Meskipun saya ingin berbuat jahat, meskipun dia nanti saya ingin niatnya ingin menciptakan yang baik, tapi nanti mungkin ada juga yang jahat. Nggak ada seperti itu, tegas itu kalau Tuhan itu. Silakan, kamu mau jahat, mau penjara. Masa ya ada pula kira-kira gitu. Ya saya akan saya berniat berbuat menciptakan yang baik, tapi meskipun nanti walaupun ada yang jahat, waduh, kok agak-agak ragu-ragu gitu loh. Ya intinya yang baik-baik aja gitu, yang jahat aja gitu. Intinya orang tua yang ideal adalah orang tua yang pesimis lah gitu ya. Kira-kira seperti itu kan. Terus prajurit yang mantap adalah prajurit yang pesimis. Saya akan kalah. Saya akan tetap maju. Nah, itu konyol sebenarnya. Jadi begini, orang tua gini. Sudah tahu prajurit mau kalah, dia tetap maju. Gini bro, gini sebentar.
bagi Tuhan itu tidak mengenal dosa. Tuhan tidak mengenal melenceng. Yang berlaku yang melenceng itu bagi manusia. Bagi manusia. Makanya begini ya. Makanya ketika Tuhan menciptakan manusia, supaya manusia itu tidak melenceng, bukan bagi Tuhan ini. Tuhan udah tahu nih. Cuman supaya engkau supaya tidak melenceng, wahai ciptaanku. Ini buku petunjuk bagimu gitu. Kalau Tuhan ya nggak terikat apapun gitu. Mau melenceng mau apa nggak ada hubungannya sama dia gitu. Misalnya begini bro, misalnya ya ini orang tua gini, saya menciptakan anak saya ini saya bekali dengan sifat yang bukan sifat pembohong ya, tetapi jika anak saya nanti berbohong itu bukan karena saya, tetapi karena kesalahan si anak. Iya. Bukan karena sifatnya, karena sifatnya itu sebenarnya tidak memungkinkan dia berbohong, karena sifatnya adalah sifat jujur. Tetapi dia memang mampu berbohong. Tetapi dia tidak memiliki sifat pembohong. Berarti yang salah itu adalah si anak, bukan si orang tua, betul? Gini bro, iya maksudnya begini ya. Gini ya. Tetapi saya tidak menciptakan anak saya sifat pembohong. Itulah yang ingin saya sampaikan. Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang saya promosi sedikit supaya Pak Bro jangan terlalu dekat hidung. Tuhan yang saya kenal dan saya pelajari terus dalami adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu sempurna, termasuk manusia, termasuk malaikat. Meskipun dan diprogram untuk taat kepada Tuhan, meskipun secara potensi jasmani dan rohaninya, secara esensinya, hakikatnya bisa berbuat tidak taat kepada Tuhan. Tetapi manusia berbuat itu siapa ciptakan itu? Sebentar, kenapa? Ya kan tadi Tuhan menciptakan taat gitu kan. Tapi meskipun kan itu tadi suaranya mendem bro. Ini manusia bebal itu siapa yang menciptakan katanya. Ini ya. Itu siapa yang saya lagi jelaskan dulu. Ini supaya kalian ini tahu posisinya ya. Kalau tadi kan di tempat kalian manusia memang diciptakan punya sifat 50% dosa dan tidak. Kalau di dalam iman Kristen, Tuhan itu maha sempurna. Dia menciptakan ciptaannya bukan untuk tidak sempurna, tapi sempurna meskipun tidak maha sempurna. Manusia dan malaikat diciptakan sempurna. Kesempurnaannya seperti apa? Pertanyaannya, kesempurnaannya gini. Dia punya di atas makhluk yang lain. Selain punya perasaan dan kehendak, dia punya akal budi. Akal budi inilah yang membedakan manusia dengan hewan atau malaikat dengan hewan. Nah, secara jasmani manusia ya itu bisa berbuat dosa, tetapi Allah tidak menciptakan dia untuk berbuat dosa. Sifatnya, kecenderungannya adalah sifat taat. Tetapi karena kesempurnaan inilah manusia bukan robot, dia memiliki kehendak. Nah, kehendak inilah yang bisa menentukan dia untuk tidak taat kepada Allah. Tetapi Allah tetap menciptakan manusia dalam kondisi yang sifat taat. Itu ya kalau di dalam iman Kristen. Jadi kesempurnaan manusia itu pada titik itu seperti halnya orang tua ketika melihat anaknya itu sangat baik, tetapi orang tua ini tahu juga anaknya ini bisa berbuat tidak baik. Tetapi orang tua tidak menginginkan dia tidak berbuat tidak baik. Orang tua ini menguji. Ternyata betul. Dalam ujiannya ada ini ganda ini, Bro. Ada apa ganda apa namanya? Statement ganda gitu. Silakan. Maksudnya begini. Iya. Maksudnya statement gandanya begini. Tuhan menciptakan manusia dengan secara taat gitu kan, sempurna taat gitu kan gitu premisnya kan. Tapi meskipun ini yang gandanya ini, komanya ini, dan meskipun ada tidak taat di dirinya. Nah, bukan ada tidak taat.
Terus sifat. Sifat ketidaktaatan pada dirinya gitu. Nah, pertanyaannya begini, siapa yang menciptakan sifat ketidaktaatan pada dirinya? Yang namanya sifat itu saja yang namanya, atau mana? Bro, yang namanya sifat itu pasti tidak sifatnya 50-50. Segala sesuatu itu pasti ada dominannya. Manusia itu diciptakan bukan dominan. Sifat berdosa. Meski nggak jelas-jelas bro, satu ini maksudnya gini bro. Manusia diciptakan taat 70%, membangkang 30% gitu. Bukan kan masalah. Sebentar dulu. Jangan pakai tapi-tapi gitu. Tuhan nggak ada pakai tapi-tapi. Tuhan rumusnya jelas gitu kan. Loh, tadi aja kalian pakai 50-50. Iya kan jelas rumusnya, bukan pakai tetapi. Nggak ada tetapi Tuhan itu. Emangnya Tuhan tetapi ini tidak tahu asal usul tetapi ini dari mana Tuhan gitu. Terus bisa jadi tertanya, kok masih ada sama saya tidak taat? Kan engkau menciptakan saya taat gitu. Kok saya masih ada potensi taat? Dari mana datanya ini gitu? Loh, kalau masalah tapi, Anda juga tapi. Saya ini kok tapi nggak boleh sih? Anda juga menggunakan tapi loh. Oke. Allah menciptakan manusia, ya, menciptakan surga, tapi juga menciptakan neraka. Kalian kan juga pakai tapi. Justru ya kan kita. Surga dan neraka, bukan tapi. Allah menciptakan surga dan neraka, nggak ada bilang tapi. Nah itu lebih maaf ya, itu lebih jelas lagi kan. Iya memang iya bang, betul. Ya bang, sama seperti ini bang. 3 tapi 1 gitu. Kalau udah 3 kok saya kan esa gitu. Sama seperti itu. Ya. Allah menciptakan laki-laki tapi perempuan gitu, enggak dan perempuan kan. Hawa itu 1 bukan 4 gitu kan. Oke lah, saya nggak mau bahas itu. Oke, lanjut dulu premisnya. Ya, gini ya, saya ini secara jasmani saya, tubuh saya, mulut saya, mata saya, tangan saya, pikiran saya bisa tidak sabar. Tetapi saya tidak memiliki sifat tidak sabar karena sifat saya penyabar. Paham ya? Paham? Ya, bukan gini bro, saya pakai tapi ini kurang serius. Sabar dulu, ini saya harus. Handphone itu bisa untuk remote control, tetapi tidak diprogram untuk remote control, tetapi diprogram untuk menjadi handphone, alat komunikasi. Tetapi bisa saja diprogram jadi remote control. Ya, artinya yang menciptakan itu kan menciptakan program remote control, walaupun gunanya bukan remote control kan gitu. Betul, tapi artinya penciptanya juga menyelipkan remote control, software remote control kan gitu. Bukan, itu sama saja penciptanya menyelipkan ketidaktaatan kan gitu kan. Makanya premis dari kami, Tuhan tidak menciptakan dosa. Tuhan tidak sebentar dulu lah, saya belum selesai. Tuhan tidak menciptakan dosa. Dosa itu tercipta oleh sesuatu di luar Tuhan. Nah, jadi gini ya. Manusia diciptakan secara spesifikasi hakikat, spesifikasi ciptaan itu memang bisa berbuat dagingnya bisa berbuat dosa, bisa ini, tetapi dia diciptakan bukan untuk berbuat dosa. Jadi yang kita jaga adalah kesempurnaan Tuhan menciptakan manusia. Jadi tidak ternoda sifat kemahakuasaan dan kesempurnaan Tuhan. Lalu pertanyaannya, mengapa ada dosa? Itu yang kita tadi tanyakan, aku tanyakan dari awal. Tapi kalian menjawab bahwa dosa itu ya memang sudah dari sononya Tuhan ciptakan. Buktinya manusia diciptakan dengan sifat dosa. Aku tidak butuh dihormati, tapi tolong hormati saya. Nggak nyambung itu, saya nggak paham. Sama seperti itu. Ada tapinya itu. Aku nggak butuh dihormati. Tapi tolong. Loh, manusia kan ada kehendak bebas. Manusia bisa saja tidak berbuat dosa. Jadi gini loh Pak ya, jangan menyalahkan polisi yang membuat peraturan lalu lintas. Padahal kita yang melanggar, kok yang disalahkan yang buat peraturan, itu kan nggak masuk akal. Tidak ada polisi yang membuat aturan untuk dilanggar. Itu polisi korup namanya. Gini bro, pabrik dosa itu kan kebebasan ya kan. Karena kebebasan, ada potensi kebebasan, itulah tercipta dosa kan gitu. Meskipun pabrik dosa manusia kok, tadi kan katanya sifat, sekarang direvisi katanya sifatnya udah sifat dosa. Enggak, maksudnya kan karena kebebasan maksudnya bebas memilih, bebas taat atau patuh taat atau melanggar kan itu.
Kan itu pabriknya kan. Kan itu awal terciptanya. Jadi Tuhan itu menciptakan kebebasan, dikasih kebebasan gitu kan, kehendak bebas. Itu sebuah pabrik itu, pabrik dosa atau taat kan itu. Nah, sementara segala sesuatu kan diberikan karena besarnya kasih sayang Allah. Allah berikan semuanya itu kepada penciptanya itu. Memang betul juga sempurna. Ciptaan Tuhan itu sempurna. Sempurna apa? Sempurna di alamnya gitu. Manusia ini sempurna di dunia, tidak sempurna di alam gaib. Emangnya alam gaib kita bisa gitu? Kan enggak juga kan. Jadi yang sempurna secara keseluruhan jelas Allah kan itu. Dan malaikat pun juga seperti itu. Malaikat sempurnanya di alamnya, di dunia dia tidak sempurna. Di dunia ini kita yang sempurna gitu, manusia kan gitu. Terus yang mana lagi ya? Yang monyet. Nah, masalah kebebasan, makanya Tuhan diberikan semuanya. Tuhan itu kan bebas kan, Tuhan itu bebas berkehendak. Dia tuh maha bebas, maha berkehendak. Diberikan juga pada kita. Namanya aja segambar dan serupa kan gitu. Apapun diberikan pada kita. Cuman posisi kita ini makhluk. Kalau posisi makhluk, kita harus sadari makhluk itu butuh Tuhan gitu, butuh pencipta gitu. Harus tunduk, tidak seperti Tuhan yang bebas gitu. Kalian terserah mau kalau Tuhan harus bebas gitu. Tuhan itu berkehendak. Tapi kalau makhluk tidak berkehendak. Tapi kita diberikan gambarnya yang kebebasan itu gitu. Nah makanya karena besarnya kasih sayang Tuhan, maka dikasihlah petunjuk. Kalian tuh tidak boleh bebas. Walaupun potensi bebas itu kan ada tuh sama kalian tuh. Karena apa? Karena saya sayang sama kalian. Saya kasih gambar saya pada kalian gitu. Tapi kalian tuh posisinya makhluk. Kalian tuh harus taat gitu. Nah itu bro. Ya ini sama aja memperhalus yang sudah tadi kalian sampaikan ya. Itu artinya ada ketidakpercayaan diri menyampaikan hal yang sangat esensi. Sempurna di dunianya. Monyet itu kalau monyet sempurna bro. Orang Adam kan berdosa di surga, gimana Anda ini? Kok sekarang nyalahkan dunianya? Makanya berdosa ini, konsep dosa itu kita ini kurang tidak sama frekuensinya pemahaman dosa ini gitu. Sendiri gitu. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Dosa dan pahala itu sebenarnya tidak ada gitu. Yang berdosa, dosalah kalian gitu. Yang pahala kalian. Ingat petunjukku gitu. Kalau kalian ingin mengikuti petunjukku, kalian selamat dunia dan akhirat gitu. Masa ketika dosa Allahnya disalahkan? Bukan dosa itu. Iya. Dosa itu bukan kutuk dan terkutuklah kalian. Kita kan tidak ada makhluk terkutuk. Siapa bilang? Meskipun meskipun karena kesalahan Adam terus kita terkutuk, tidak ada itu. Kita ini diberkahi sampai akhir zaman. Dikasih petunjuk terus, walaupun kita masih membangkang, dikasih terus petunjuk. Selagi hidup, selagi nyawa masih ada di hidung, kita dikasih petunjuk terus. Gitu. Kan gitu. Itulah besarnya kasih Allah itu kan gitu. Bayangkan hidup 900 tahun itu kayak Nabi Nuh itu kalau nggak ada dosa gimana itu? Kan nggak mungkin. Kayak umatnya Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh nggak ada dosa. Makanya kita kan pakai analogi untuk membantu. Kalau ternyata polisi bikin aturan itu untuk dilanggar ya cukup tahu saja polisi levelnya seperti apa. Pemerintah membuat, jangan pakai polisi lah. Suatu pemerintah dalam negara ya. Saya coba cabutlah kata-kata yang pakai polisi. Pemerintah dalam suatu negara membuat peraturan untuk warganya itu dengan keyakinan bahwa aturan ini akan dilanggar. Yang salah pemerintahnya, yang melanggar atau aturannya. Artinya yang menciptakan itu tidak sesuai dengan tujuan, hasilnya tidak sesuai dengan tujuannya. Ya yang salah yang menciptakan atau yang diciptakan. Salahnya yang melanggar yang salah. Enggak, salah menciptakan. Maunya dia baik, ternyata buruk, produk gagal. Maksudnya gini kan? Yang salah penciptanya. Jadi gini ya.
Kalau Jadi memang gini ya. niatnya penciptanya itu memang tujuannya baik, ya berarti salah kalau ada yang buruk nantinya. Kenapa Ya, gini kalau ya? penciptanya itu memang Gini. merencanakan bahwa ada Gini. manusia yang baik dan buruk. Pemerintah menciptakan peraturan, si pemerintah ini itu yakin bahwa peraturan ini akan dilanggar. Gini bro. Pasti yang menciptakan siapa? Yang salah ini. Gini ya. Karena ini ya, Maksudnya, di posisi salah ini pilih, seperti ini. Aduh, tepuk. sama-sama salah, bro. Kita kasih Putus, aturan apa perintah tahu. Waduh, kok putus. Enggak. Barusan tadi Halo. putus. Nah Ya, ini udah oke, jelas, ya. sudah. Nah, oke, jadi gini ya. Pemerintah bikin aturan kepada masyarakat, kan ada dualisme nih, dua ini kan, dua entitas lah gitu, pemerintah dan masyarakat kan itu. Nah, pemerintah bikin aturan supaya masyarakat, pemerintah ini tahu gitu, kan premisnya tahu untuk kebutuhan masyarakat itu gitu, kan gitu. Dan masyarakat tidak tahu gitu. Dengan keyakinan bahwa masyarakat ini adalah masyarakat yang melanggar, betul? Masyarakat ini itu terserah mau apa, itu kebebasan buat masyarakat. Kalian kalau mau teratur, ini aturan. Kalau Ya, kalian gini. ikuti aturan, tapi kalau kalian melanggar, ya kalian juga yang teraniaya gitu. Jangan bicara setelah pelanggaran. Entar kita bicara si pembuat aturan ini, pemerintah ini, kita ingin mengukur nih pemerintah ini sekurang ajar apa dan sebaik apa. Kalau pemerintah ini misalnya misalnya nanti di tahun 2024 ada pemerintahan baru. Dengan ini pemerintah bersama DPR menyatakan undang-undang kesehatan mencuri. Kami percaya kalian akan mencuri, dan kalau yang mencuri akan kami jebloskan penjara. Ini aturannya, silakan dilakukan. Kira-kira kan begitu analogi. Iya, perintah mencuri itu ada apa enggak? Ada apa enggak perintah mencuri itu? Kita lagi nggak ngomong perintah, ini bicara aturan. Iya, maksudnya kan gini, aturan mencuri itu kalian jangan mencuri, kalau mencuri kalian masuk penjara. Penjaranya 8 tahun. Peringatan bro, peringatan. Iya, intinya gini. Aku kasih kamu kebebasan. Ya kan tadi aku kasih kamu kebebasan mencuri. Tapi kalau kamu mencuri, hukumannya ya digantung. Kok dirubah lagi, tadi bilangnya si pemerintah ini sudah tahu warganya ini 50% pencuri, punya sifat mencuri, baru dikasih aturan. Kan tadi begitu. Kalau nggak ada sifat mencuri, ngapain kita berikan aturan, kan nggak mungkin. Yang ada aturan dulu atau sifat pencurinya? Sifatnya dulu lah. Baru aturan. Dan terus ngapain bikin aturan kalau yang membuat aturan juga membuat sifat itu? Kan seharusnya pemerintah yang baik ini jangan memberikan sifat aturan. Itu. Jangan memberikan sifat. Kan tadi sifat dulu kata Pak Munir. Teratur aja. Kalau nggak ada sifat ya nggak ada aturan jadinya. Dulu, jangan bicara aturan dulu, bro. Gini, kita bicara si pemerintah ini membuat warga yang spek apa. Tadi Pak Munir mengatakan sifat dulu daripada aturan ya. Iya, betul. Berarti kan memang pemerintah tidak punya niatan si manusia ini melanggar. Ya karena sifatnya bukan sifat pelanggar. Meskipun pada akhirnya manusia ini gagal menyatakan sifatnya itu, suatu kali dia bisa melanggar. Ya, kan seperti itu. Kalau di dalam iman Kristen seperti itu. Kalau di dalam iman kalian kan memang diciptakannya 50%. Sebentar, kalau di dalam iman kalian kan memang diciptakan 50% nggak melanggar, 50% melanggar kan, begitu kan? Kebaikan dan keburukan. Iya, intinya kalian diciptakan seperti itu. Kalau kami diciptakan awalnya tidak seperti itu, meskipun kami berbuat seperti itu. Jadi yang kami ingin jaga, yang kami imani adalah Allah yang menciptakan manusia itu tanpa ada tujuan keburukan untuk alasan apapun. Keburukan itu timbul bukan dari dalam diri Allah. Keburukan itu timbul dari dalam diri manusia. Sehingga sendiri gitu.
Iya, sehingga ya iya dong, kami meyakini dosa itu tidak kekal, dosa itu tercipta, tetapi bukan Allah yang menciptakan. Ada pencipta lain dong. Iblis. Makanya iblis Wah, tidak bisa ada diciptakan ampun. juga ya. Nah, iblis siapa yang ciptakan itu? Berdiri sendiri aja Ada gitu. ada saingannya Tuhan ini. Yang Loh, pencipta juga. yang melanggar Ya, yang warganya menciptakan. kok yang disalahkan kok pemerintahannya sih? Enggak, maksudnya iblis siapa yang ciptakan? Kenapa gini, iblis bro. dipelanggar? Gini ya, ketika Kenapa ketika manusia itu menciptakan tempe mendoan, apakah penciptanya itu Tuhan tempe mendoan? Kan tidak, manusia membuat tempe mendoan, manusia membuat robot, komputer. Iblis itu sebagai sumber dosa pertama kali. Dari mana dia itu sumber dosanya itu? Maksudnya potensi sumbernya siapa? Dari luar atau dari siapa? Dari dalam dirinya sendiri. Mengapa seperti itu? Ya karena Kenapa iblis. gitu? Ya karena kan spesifikasi manusia sudah ketetapan Tuhan. Manusia Yang menciptakan iblis. Manusia itu iblis itu enggak diciptakan, tapi iblis itu adalah malaikat yang jahat. Ya. Malaikat. Sorry ya. Malaikat yang membangkang, memberontak, ingin menyamai Allah, ingin mengambil alih tahta Allah, itu dihukum Allah. Ya, jadi artinya kan gini. Karena dia berdosa dari dirinya sendiri dan dia adalah roh, maka tidak ada pengampunan baginya di situ. Ya, jadi maksud saya begini ya. Iblis itu bukan ciptaan. Jadi diciptakan jadi iblis, enggak anggap. Iblis itu nama. Iblis itu nama malaikat yang jahat. Oke. Jadi malaikat ini kan diciptakan Allah. Tapi apakah Tuhan ini tahu enggak nantinya ciptaannya ini akan menjadi iblis? Tahu enggak atau gimana? Enggak tahu. Tapi gini ya, yang namanya tahu mah tahu, tapi tidak berharap. Aduh, gimana sih kalian, yang namanya Tuhan yang mah. Tahu. Gini loh. Jika tahu, kenapa diciptakan juga gitu? Loh, ini sama saja kita ngomong ngapain ada Tuhan. Anda ini bagaimana sih kalian? Ya, itu kan pertanyaan Anda jadi juga, gini loh, bro. teman-teman. Pertanyaan Anda juga tadi. Tuhan itu menciptakan, dia akan tahu apapun yang akan terjadi, ya. Tapi dia itu adil. Enggak di remote, dia menciptakan bukan remote, bro. Kalau diciptakan, iya, maksudnya begini, pertanyaan saya begini. Kalau nanti iblis suatu saat ya ciptanya ini menjadi musuhnya gitu, menghalang-halangi manusia untuk apa? Nah, kenapa diciptakan juga gitu? Apa ini rencananya atau memang bukan atau rencana gimana? Tuhan? Bukan. Aduh. Loh, gini loh, bro. Itu berarti itu di luar apa ya? Di luar istilahnya Tuhan rencanakan berarti. Aduh, ini kalian gimana sih? Ini kalau mengikuti logika kalian ingin mengatakan ngapain ada Tuhan? Iya. Kalian ini aduh. Sekarang gini, kenapa dalam ada jin diciptakan lalu nggak mau sujud? Memang Tuhan nggak tahu kalau si jin nggak mau sujud. Sama kayak gini ya. Sebentar dulu. Saya sama kayak gini. Saya ingin menciptakan sebuah rumah, tapi di pertengahan pembuatan itu saya rombak gitu. Apa saya nggak berpikir sebelumnya gitu? Kan gitu jadinya. Apakah saya tidak tahu sebelumnya? Loh, itu kan manusia tidak seperti robot. Ada kehendak bebas. Gini ya, kalau teologi Islam, di teologi Islam memang Allah adalah sumber segala sesuatu ya kan. Dia menciptakan segala sesuatu itu berpasangan semuanya gitu, baik buruk jahat malaikat gitu kan, atas bawah. Yang namanya makhluk itu berpasangan. Yang tauhid itu yang esa itu hanya Allah kan gitu. Sisanya makhluk itu berpasangan semuanya. Lebih dari satu, itulah intinya kan, banyak gitu. Nah memang keburukan, kebaikan, murka, kasih sayang itu Allah yang ciptakan gitu. Oh, berarti iblis itu diciptakan Allah berarti? Diciptakan lah. Oh, baru tahu aku. Iya. Sebab gini, memang diciptakan Allah. Emang siapa yang ciptakan dia? Malaikat itu kan dia juga. Iya, berarti Allah tahu kalau dia tahu ini nggak mau sujud ya. Iya, Allah ini kan maha eksis. Dia ini maha istilahnya apa ya? Dia ini eksistensinya ingin diketahui, makanya dia ingin memperlihatkan kepada kita itu dia itu maha hebat kan gitu. Iya, enggak gampangnya gitulah. Berarti memang Tuhan itu sudah menciptakan iblis ya bahasanya.
Memang sudah awalnya bukan iblis, awalnya memang bukan iblis. Awalnya memang tapi ujung-ujungnya dia jadi iblis. Iya, gitu. Tahu kan dia. Makanya diciptakan jin. Iya, makanya diciptakan jin. Diciptakan jin. Kalau dia nggak pengen ya tinggal musnahkan aja, gampang bagi Allah gitu. Tapi kenyataannya nggak bisa dimusnahkan loh. Iya. Bukannya kenyataannya tidak bisa, Allah tidak mau gitu. Nah, kenapa tidak mau? Bukannya iblis itu yang membuat tambah manusia banyak dosa. Makanya gini, kan udah saya bilang, segala sesuatu ciptaan Allah itu lebih dari satu, banyak gitu. Allah tidak mau, dia hanya pengen dia aja yang sendiri, Maha Ahad gitu kan, Maha Satu, Maha Esa gitu. Sisanya itu berpasangan atau banyak gitu. Kan gitu. Jadi kalau kebaikan semua diciptakan Tuhan, artinya gimana? Terus kejahatan siapa yang ciptakan kan gitu? Ya Tuhan juga gitu. Berarti iblis itu ada dua, iblis dari jin sama manusia. Loh iya toh? Gimana? Jin ada, ya iblis ada dua dong. Iblis dari jin dan dari manusia. Karena apa? Tuhan sudah menciptakan jin itu untuk menjadi iblis, melawan perintahnya. Sudah ada natur dosa. Terus manusia juga sudah ada natur dosa. Iya toh? Berarti jinnya ada dua, manusia sama jin. Iblisnya ada dua, jin sama manusia itu. Iya toh? Apa maksudnya, nggak ngerti, jin dan manusia? Iya, iblis dari mana? Jin toh? Iblis dari golongan jin dan manusia. Iya, karena apa? Dia ngelawan perintah toh. Iya, dia pembangkang. Membangkang. Manusia juga membangkang kan? Manusia juga pembangkang. Jadi iblisnya dua kan? Iya, manusia juga ada setan, iblis. Nah, iya, makanya nggak salah tuh, iblisnya ada dua. Satu dari golongan jin, satu dari golongan manusia. Iya, secara karakteristik betul, secara karakter. Iya, berarti memang Tuhan yang jadi Tuhan nggak boleh menghakimin jin karena dia sendiri. Setan yang manusia itu adalah setan yang dari manusia setan. Loh, kok bisa setan? Loh, pilih kasih. Mirip kamu. Kok mirip aku sih? Pemboloku kok gini tadi ya? Ya benar kan? Berarti pikirannya kan? Jadi begini ya, makanya ciptaan Tuhan Allah itu dia pengen dia saja yang yang tempat dia saja kepada dia saja inginnya makhluknya itu berharap gitu, meminta kan gitu. Dia ini kan maha cemburu kan gitu. Iya. Meskipun ciptanya dikasih egoisme, dikasih keinginan bebas itu. Ya makanya dia ngelawan kan, berontak sama Tuhan tuh. Nah iya. Tapi nggak mau dengarkan. Berarti iblisnya ada dua. Nah makanya gini. Jadi kenapa makhluknya ini memberontak gitu kan? Kebebasan. Ya karena dia menciptakan makhluknya segambar dengan dia gitu. Manusia Allah menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan gitu. Tapi posisinya, yang namanya posisinya, kita kan harus sadar kan, posisi kita makhluk, kita harus nurut. Jangan seperti Tuhan juga, ingin bebas gitu. Ingin kan gitu. Tuhan memang bebas, Tuhan itu maha berkehendak gitu. Tuhan itu maha cemburu, Tuhan itu maha sombong kan gitu. Tuhan maha sombong. Iya, di Asmaul Husna itu ada itu. Nih, Asmaul Husna, Asmaul Husna ya kan. Nah, nih. Berarti nggak boleh ada yang lebih dari dia ya, kesombongan. Nggak boleh, sombong itu selendangnya Allah itu. Nah, terus iblis sombongnya apa? Dia nggak ada sombong. Nah, iblis itu sombong karena dia merasa dia lebih hebat. Nah, makanya Tuhan nggak suka. Logikanya benar dong, bahwa jin itu lebih mulia daripada siapa manusia. Bilang? Sama ciptaan Allah sama nih. Yang mana ya? Yang maha beri petunjuk, yang maha percaya. Gimana? Oh, apa iblis itu? Dia itu kan sombong. Sombong. Iya, sombongnya makanya orang yang sombong sombongnya kan masih di bawah Allah. Dia sombongnya kan bahwa dia diciptakan dari api. Maka iya, gini ya. Jangankan di bawah atau apa. Ada ya hadis itu, sedikit aja sombong dalam dirinya itu dosanya besar itu. Tidak boleh ada sombong di dalam hati kita itu.
Tapi Tuhan sudah ciptakan kesombongan. Gimana sih? Ya Tuhan menciptakan kan program awalnya Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan kan gitu. Tapi berarti Tuhannya bukan dong. Gini ya. Segambar dan serupa kan gitu. Oke. Dosa enggak? Ada sebentar. Kan segambar tuh kan. Katakanlah fotokopi segambar. Nah, Tuhan ini tahu posisi kita ini makhluk. Dia tidak, maka Tuhan ini paham meski dia kan menciptakan paham sebagai makhluk ciptaanku ini harus menjinakkan kesombongannya gitu. Dia makhluk tidak sama seperti saya gitu. Dia harus taat tidak sama saya. Saya ini bebas gitu. Ini loh contoh tadi kayak sepeda motor ya. Nah, sepeda motor diciptakan tuh ada belnya, tapi nggak boleh digunakan. Buat apa diciptakan? Digunakan salah. Nggak digunakan? Ya sudah sombong saja kan gitu. Gimana? Justru gini ya. Sepeda motor. Gini. Motor ada remnya. Oke, betul. Gini. Kan salah. Kesombongan itu bagi makhluk kesombongan itu akan membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Oke, hilangkanlah dosa dulu. Oke, kalian terserah kalian lah mau pakai aja semua sifatku sama kalian. Katakanlah begitu kan. Karena posisi kita makhluk, kesombongan, keangkuhan gitu kan. Apalagi itu justru membawa celaka pada kalian gitu. Pada makhluk coba tes saja, anggap aja sombong itu tidak berdosa gitu. Coba kita sombong, coba kita apalagi berkehendak bebas gitu, berkehendak sesuka kita apapun itu harus perintah kita gitu. Coba. Nah, iya contohnya kan akan mencelakakan, justru akan mencelakakan. Sebab apa? Kita ini makhluk gitu. Iya. Manusia bukan Tuhan sama gitu. Seperti Tuhan. Iya. Tapi kesamaan itu nggak boleh digunakan. Lah ngapain diciptakan, Bro? Sama sepeda motor diciptakan. Iya, maksudnya begini. Diciptakan tunggu dulu. Sepeda motor diciptakan rem, enggak boleh pakai rem. Bukan, salah analoginya itu. Ini sifat ini bukan substansi. Tuhan tadi malah sombong, manusia juga dikasih sombong, tapi manusia enggak boleh menggunakan kesombongannya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya buat apa sesuatu yang diciptakan? Ya, buat apa sesuatu yang diciptakan tapi enggak digunakan? Oke. Supaya untuk menjinakkan itu diciptakan supaya kalian bisa supaya menjinakkan kesombongan, menjinakkan hawa nafsu kan gitu. Itulah ujian, itu ujian. Iya, berarti kan itulah ujiannya. Toh, bahasanya kan jangan dipakai kan. Iya, memang jangan dipakai. Sepeda motor ada remnya. Oh, enggak bisa. Ini spiritual masalahnya. Spiritual. Okay. Bukan. Ini bukan substansi masalahnya gitu. Ini sombong kan artinya kan itu, arti sombong kan merasa lebih baik daripada yang lain. Iya, pokoknya terserah lah. Pokoknya sifat sombong gitu. Tuhan menciptakan manusia ada kesombongan, tapi nggak boleh dipakai. Lah buat apa diciptakan kesombongan kalau nggak dipakai? Buat apa? Ya, kalau buat dia ujian. merasa lebih baik daripada orang lain, dia tahu dari mana kan? Nah, makanya jangan bicara esensi tindakan, ini lagi bicara esensi pratindakan, Pak Surip. Nah, ya, jadi contoh, makanya manusia diciptakan pakai kaki tapi nggak boleh pakai kakinya. Ya itu nggak bisa, nggak analoginya itu nggak. Itu paralel dong, jangan bilang nggak cocok dulu. Oke lah, pakai yang pemerintah tadi. Oke lah, sifat apa lagi selain sombong apa? Oke, sama seperti ini. Contohnya begini ya. Gini bro, makanya disuruh sunat. Kenapa tidak sunat aja dari baru lahir gitu? Itu membuktikan Allah ciptakan. Nah, kalianlah yang akan membuangnya gitu. Abraham itu tanda-tandanya itu udah ada itu. Lu nggak disunat. Kok lari ke sunat gimana? Iya, jangan lari ke sunat ya, dulu. Itu kan fisik. Enggak maksudnya sunat. Bukan, maksudnya begini. Dengar ya, maksudnya ini.